Halo Kak Raihan dan Kak Caling. Kenalin, aku Halo. Halo. Mutia Makmun atau biasa dipanggil Tita, dan di sini bersama Aku Zafarin Ahzia, biasa dipanggil Farin. Sama-sama dari Fiskal 2020. Salam kenal. Oke, Halo. salam kenal ya. Salam kenal. Maaf ya. Bentar dulu, maaf kalau misalnya ngadet-ngadet gitu. Soalnya ini sinyalnya kurang. Oke, siap. Oke. Oke, kita mulai dari yang basic dulu nih. Gimana nih kabarnya Kak Raihan sama Kak Caling? Oke. Dari siapa dulu nih? Mungkin Kak Raihan dulu. Ya, sejauh ini saat ini kabar baik-baik aja, alhamdulillah. Ya, dan mungkin maksudnya kesibukan masih standar lah ya. Masih kerjaan masih standar ya, begitu-gitu aja. Nggak beda jauh lah sama kalian kuliah. Oke, Gitu. kalau Kak Caling gimana nih Kak? Iya, kalau kabar sih baik, cuman mungkin di belakangan sebulan ke belakang tuh lagi agak padat aja, jadi kayak menguras tenaga cukup banyak ya, tapi Nice. ya berharap bulan depan lebih better lah ya. Oke, Apanya yang better? apa nih? Kali Ya. meskipun padat, Ya, kalau misalnya ininya balas lah. WA, Kenapa? Kenapa? Kak Caling meskipun padat balas WA ini ya, fast respon banget ya. Tapi gue lupa padahal gue balas Sampai mesti gue kasih tahu dulu. Cuma ada Ini gue kayaknya- lagi riwah batas. Gue ingat gue baca chat lo, gue read chat dah. Terus gue udah pengen balas apa, tapi tiba-tiba tuh ada chat masuk lain kan, senior gue masuk. Jadi gue kayak, oh ini dulu yang gue balas, terus tapi gue lupa chat lo gue balas. Iya, jujur kaget banget, kayak oh my god, gue berbuat kesalahan apaan nih, nggak dijawab gitu doang, tapi dijawab. Iya, terus iya sih, ya sering banget tuh. Kadang gue suka skip gitu kalau udah ada senior gue soalnya kan ngajak, maaf. Iya, lupa lo, maaf. Santai. Oh iya Kak, tadi belum ya, mungkin Kak Raihan sama Kak Caling boleh kenalan yang proper dulu, kayak nama, terus jurusan di Fiskal gimana gitu. Terus sekarang ngapain gitu? Oh, udah link. Kayak Kak Caling. Oh iya udah, oke boleh. Oke, halo, kenalin nama gue Muhammad Fahri, cuman biasa dipanggil Caling dari SMA. Jadi ya anak-anak SMA mau kuliah banyak kan tahu gue Caling. Gue baru dipanggil Fahri lagi setelah masuk kantor. Sempat asing di awal tapi sudah terbiasa. jurusan gue ya biasa kita Fiskal angkatan 2016. Sekarang sibuknya ya kerja aja sih di konsultan pajak. Wih deh, Keren. keren banget. Cita-cita. Oke, kalau Kak Raihan gimana nih Kak? Oke, kalau ini nama gue Muhammad Raihan, bisa dipanggil Raihan. Gue juga angkatan 2016. Dulu kelas B, sekolah sama Caling. Dan hampir setiap hari kita bareng. Dan teman-teman lainnya kita bareng-bareng mulu. Makanya gue bingung kenapa kita berdua jadi ini kan. Panggil ke sini. Nah, terus sekarang juga gue kerjanya di konsultan pajak juga, sekantor sama Caling tapi beda tim. Bestie forever, bestie. BTW, Kak Raihan mirip ini deh, mirip suaminya Nabila Gardena, tahu nggak? Nggak tahu maksudnya. Gue nggak tahu. Jadi, tahu. jadi tuh sebenarnya tuh kita tuh milih Kak Raihan sama Kak Caling tuh gara-gara kita tuh konon anaknya berisik gitu loh. Jadi kita disuruh cari orang yang sematch gitu Kak sama kita. Maksudnya jadinya mereka nya nggak kaget gitu sama kita berdua kayak gitu. Jadi dapatlah Kak Raihan sama Kak Caling. Oh gitu. Iya. Padahal ada yang lebih berisik ya. Banyak yang berisik ya. Terus aku tuh dipanggilnya Kak Raihan, aku pikir dipanggil Kak Sani, makanya aku nyapanya Kak Sani. Gue nanya ke Fahri, gue nanya link ke link ya. Kok dipanggilnya gue Kak Sani ya? Ya gue bilang pas si Farhan ngechat gue, iya tanya sama Kak Sani. Gue kira tuh angkatan 14 berapa. Oh iya. Terus pas sore-sore Ran ngechat kan, makanya oh Sani itu lo. Apaan sih lu Sani panggil Sani? siapa?
Bener-bener. Panggilnya Rehan. Aduh, ada aja. Nickname baru lah ya, biar lebih lebih ikrip gitu. Okay. Gue pertama kali dipanggil kayak ini ya. Oh. Itu Tita yang idein, bukan gue. Oke, salah server. Oke, Kak Raihan ya. Oke. Iya. Oke. Jadi maaf ya Kak, ganggu hari ini. Santai. Bu, jadi Santai. ngobrol Iya, santai. sama Tita gitu. Oke, jadi sebenarnya di sini tuh ngobrol-ngobrol super santai terkait tema hari ini tuh judulnya College Life, What Are the Important Things gitu. Udah itu sih. Jadi udah ready belum sama pertanyaan-pertanyaannya? Sudah dong. Ready lah. Ready terus. Oke. Jadi nih Kak Raihan sama Kak Caling, apa gitu perbedaan yang bikin shock, mengejutkan, super kaget antara kuliah sama kerja? Kan kok misalnya pas SMA tuh kita sebisa mungkin gak absen gitu, hadir terus. Sedangkan kalau kuliah tuh ada jatah absennya. Nah, kalau kuliah sama kerja kayak gimana Kak? Semangat banget asli nanyanya. Kayak kemarin gue nelfon kantor pajak, gue baru ngangkat Iya. halo, gue kaget. Antusiasnya tinggi anjir ini. Apa ya? Oke, siapa dulu nih? Lalu aja. Ada. Oke. Kalau gue sih ya beda banget, lebih ke pressure sih, lebih karena kita udah punya tanggung jawab kan, lebih kayak tanggung jawab dan lo punya perjanjian kontrak terus lo dibayar, terus jadi lo pasti ada rasa gue udah dibayar nih, berarti tanggung jawabnya ada di gue kan, harus menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin. Nah ini ketika lo nggak mengerjakan itu pasti kayak lo jadi kayak was-was aja, kayak deg-degan untuk kayak manajer atasan gue bakal ngomel nggak ya, senior gue ngomel nggak ya, paling ya itu buat yang kayak gitulah. Untuk perbedaan masalah tanggung jawab paling bedanya gitu. Jangan kalau kuliah kan itu kan diri lu sendiri kan, nilai lu sendiri, lu lulus apa enggak itu juga diri lu sendiri. Dosen ngasih tugas nih, ya terserah lu mau ngerjain apa enggak. Kalau nggak ngerjain nilai lu jelek, kalau misalkan lo kerjain lu bagus. Tapi kan kalau kerja lo nggak kerjain, perusahaan namanya jelek di depan klien. Jadi banyak gitu yang lebih banyak lah faktor-faktor lain yang membuat lu tanggung jawab lu tuh lebih besar gitu daripada tugas-tugas di kuliah. Kalau menurut gue sih gitu sih. Setuju. Bang Rehan. Setuju. Kalau gue lebih concernnya lebih ke tanggung jawab sih. Ketika kita di SMA atau di kuliah, tanggung jawabnya lebih ke diri sendiri. Sekarang sudah kerja, tanggung jawabnya lebih ke kerjaan kita, job desk kita, klien kita gitu loh. Kalau misalkan pas kuliah benar kan, kayak lu jelek, nilai lu jelek, ya yang bisa perbaiki adalah lu sendiri, yang dapat konsekuensinya lu sendiri, yang mengalami kerugian juga lu sendiri kan. Tapi kalau misalkan di kerjaan itu nggak bisa sesimpel itu gitu loh. Kayak kalaupun ada kesalahan, ujung-ujungnya yang kena bisa senior kita. Habis itu kalau ada kerugian atau bahkan kayak ada kesalahan fatal pun ya pasti yang kena ke atasnya kan, bahkan sampai perusahaan pun gitu loh, sampai nama perusahaan gitu loh. Yang mana ya sebenarnya udah tercerminkan sih pas kuliah. Kalau kita kerja kelompok, kalau misalkan kayak tanggung jawab di kelompok sama tanggung jawab di kerjaan tuh hampir sama, cuman yang bedain adalah pressure gitu. Kalau kita kerja kelompok kan nggak dibayar ya, tapi kalau misalnya kita kerja kelompok di kerjaan gitu kan, kita kan dibayar gitu, kerja tim kayak gitu. Nah karena ada kerja tim itulah jadinya ada pressure, dan karena kita dibayar, kita harus bertanggung jawab atas kerjaan kita gitu loh. Makanya pressure-nya tinggi lumayan. Jadi sikut-sikutan gitu nggak Kak kalau kerja? Sikut-sikutan nggak ada kayaknya ya, Ling ya. Nggak ada sih, kayak buat apa sikut-sikutan? Kalau sesek iya. Iya. Kalau keramaian iya ya. Nggak muat nih gue gitu kan. Kayak satu tim 10 tapi mejanya cuma 7. Nah itu baru sikut-sikutan namanya. Oke.
Aku jadi penasaran deh, tapi tadi kan Kak Caling sama Kak Rehan kan bilangnya lebih ada pressure gitu ya. Terus cara nganinnya gimana? Soalnya jujur aku walaupun masih kuliah aja tuh kadang ngerasa ada pressure tersendiri gitu, kayak ya Allah bisa nyampe ke bawah mimpi, aduh nanti gue ngerugiin orang ya, aduh nanti gue gini nggak ya, kayak gitu. Terus kayak gimana gitu caranya, maksudnya di kerja kan lebih ada kontrak kayak gitu kan, gimana tuh Pak? Sebenarnya sama sih kayak zaman kuliah juga, cuma bedanya ketika kita udah pernah kuliah ya. Kalau di gue ya pernah juga gue pas kuliah nilai turun atau gimana gitu, pasti juga ada pressure juga kan, kayak kok gini amat gitu kan. Pas kerja juga kok gini amat kayak setiap fase pasti ada kok gini amat ya, kayak gitu terus pasti kan. Cuma ya pasti ya kita yakin itu semua bakal gini-gini aja gitu. Cuma ya gue tuh ya yakin aja kayak ini semua pasti lewat gitu loh. Yang penting tetap ada ini aja, tetap kayak ikutin apa kata senior gimana mintanya. Maksudnya ya untuk meminimalisir kesalahan dan tidak terulangi gitu loh. Mungkin kayak gitu. Yang bikin pressure tuh itu sebenarnya kalau udah kerja, meminimalisir kesalahan gitu. Caling ada ini ya, pressure boleh, tapi ketika lo terlalu overthinking, menurut gue itu yang perlu lo kontrol itu. Karena ketika lo overthinking banget, ternyata gue pas pertama kali kerja overthinking banget, bahkan sampai ngebuat gue memutuskan untuk oke, gue udah di tempat gue pertama kali. Ini kan gue udah tempat kedua, karena gue terlalu overthinking untuk kayak setiap ada kerjaan gue takut salah, gue takut diomelin atau segala macam. Overthinking gue terlalu tinggi waktu itu. Ternyata itu salah sih, itu salah banget karena overthinking itu yang membuat membuat diri lu tuh capek sendiri, secara psikologis lu capek. Jadi merasa terpressure itu nggak apa-apa, tapi lo harus mengkontrol overthinking lo tuh jangan terlalu berlebihan. Ya tadi yang Rehan bilang, kalau emang lo nggak ngerti, lo nggak bisa, ya lo udah mengerahkan 100% yang lo bisa, yang lo tahu, lo udah berusaha nyari, kepo lah kayak peraturan ini apa ya, lo udah berusaha. Tapi ketika emang hasilnya belum memuaskan, itu bukan salah lo, itu emang kapasitas kita masih di situ saat itu. Dan ya kita ngasih ke senior kita kan tahapnya senior, pas ngasih kerjaan ke senior dulu. Nah lo kasih ke senior, senior itu merevisi, ya itu wajar, dan dia akan mengajarkan lo, dan ya itu emang proses. Jadi ya nggak apa-apa, lo bagus lo overthinkingnya bagus, karena lo jadinya untuk mencari tahu gitu. Lo lebih curious dengan apa sih yang harus yang harus lo tahu. Tapi jangan sampai overthinkingnya itu ngebawa ke hal yang negatif yang membuat malah ya psikologis lu terganggu, lu tertekan, kayak nggak ya tadi lu masih kebawa sampai mimpi. Menurut gue itu lumayan udah mengkhawatirkan ya kalau misalkan udah sampai kayak gitu bagi gue. Raisen, kenapa tuh Raisen? Raisen. Di Q&A aja, Q&A. Iya. Izin bertanya, kalau misalnya sampai ke bawah mimpi, kayak aduh ada tugas tapi kok gak langsung dikerjain, ke bawah mimpi gitu, itu tuh masuknya gimana nih Kak? Bagus apa jelek gitu? Ini nyindir gak? Soalnya Marita kalau ada tugas soalnya Marita kalau tugasnya nggak langsung dikerjain, dia kayak bisa ke bawah mimpi. Jadi kayak ada tugas di 3 minggu kemudian, hari ini langsung dia kerjain gitu loh Kak. Beda sama gue. Kita mah tidur dulu. Beda banget sama gue. Kalau gue yang penting tenang dulu, tenangin diri, tidur dulu. Ntar tiba-tiba udah deadline ya. Ya, bukan contoh yang baik. Iya, bukan contoh yang baik. Tapi emang benar. Setiap orang itu punya cara sendiri-sendiri buat kerjain tugas sih. Mungkin kalau misalkan lo ini kayak misalkan udah panik dari 3 minggu sebelum deadline. Ada juga orang yang baru panik udah hamin seminggu, hamin 3. Beda-beda emang cara intinya. Copingnya beda. Kalau ke bawah mimpi sih sebenarnya ya nggak masalah juga sih. Maksud gue kayak bagus juga nih remindernya dari mimpi, kayak diri lo sendiri.
Ini reminder, nggak usah sampai ada perlu notes. diingetin temen ya. Diingetin Iya, temen nggak ya. perlu notes di Jangan HP. lupa ya Iya. teman-teman. Nggak, alam diri sendiri, alam bawah sadar diri sendiri reminder. Ya Iya, bagus. nggak masalah sih, itu nggak menggambarkan lo bagus atau buruk atau kayak baik atau enggak ya. Nggak juga sih, karena kan itu hanya mungkin kebiasaan lo yang gue harus mengerjakan tugas secepat makanya ya sedini mungkin gitu. Jadinya refleks, gue nyari kayak refleks lo tuh kayak gitu, emang udah dari sananya. Ya nggak, kalau kayak gitu mah nggak, bukan baik atau buruk sih, emang udah diri lo aja kayak gitu, nggak ada masalah. Makanya beda-beda kan setiap orang. Iya, kalau ngerasa diri lo nggak keganggu nih, ya berarti nggak ada apa-apa. Kecuali diri lo kayak mengkhawatirkan banget, gue mimpi yang begini-gini. Ya mungkin itu yang tahu diri lo ya, kayak kenapa sih gue sampai kayak gitu. Ya itu perlu lebih dalam lagi alasan lo sampai ke bawah mimpi. Kalau cuman kayak sekilas doang, pasti orang umum nggak tahu sih gitu. Tergantung yang orang itu ngerasain. Oke. Makasih ya Kak saran dan masukannya. Oke. Lanjutin ke pertanyaan yang tadi Farin, apa namanya, perbedaan kuliah dan juga kerja. Terus aku pengen nanya, kalau dari sisi sosialnya tuh apa Kak? Sisi perbedaan sosial di kuliah dan di kerja tuh kayak gimana lingkungannya, atau mungkin teman, atasan atau apa gitu? Kak. Boleh Kak Raihan dulu, tadi Kak Cali. Sosial ya. Sosial dalam arti kita cara berinteraksi kah atau gimana? Iya, boleh cara berinteraksi atau enggak juga dari orang lain ke kitanya gitu, gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau kita kuliah lebih ke ya kita ke teman sebaya gitu kan, ngerjain tugas kelompok teman sebaya, maksudnya masih kayak bawa nyantai gitu loh, karena masih sama-sama temen gitu loh. Tapi kalau misalkan udah di kerjaan itu kan udah beda angkatan, maksudnya udah beda level juga, pasti ke level atasnya gitu loh, dan itu pasti nambah rasa nggak enak lagi gitu kan. Kalau misalkan sama temen kan kayak ya udah solo gitu, tapi tetap pada timeline-nya ya. Kalau sama sama senior tuh nggak enakan pasti kan, kayak ya karena praktisnya mereka lebih tua daripada kita gitu loh. Apalagi kalau di tim aku ya, aku paling muda, paling bontot gitu kan. Jadinya ya itu akan lebih terasa gitu kan. Akan lebih terasa. Nah gitu sih sebenarnya. Sosialnya kalau cara berinteraksi ya tetap kayak biasa. Kalau sama temen kuliah ya lebih deket. Tapi kalau misalnya sama temen kantor juga deket, tapi kan beda. Ini secara profesional atau ya gimana sih sedekat-dekatnya teman kantor tuh gimana gitu loh. Dan aku juga paling muda, jadinya ya beda aja rasanya gitu. Apalagi angkatan pandemi jarang ke kantor. Iya benar. Angkatan pandemi. Iya kan, jarang ke kantor. Kita cuman Gmeet doang, Google Meet, gitu aja udah. Video call aja jarang. Lebih ke call biasa. Itu pun ngomongin kerjaan gitu loh. Jarang ngomongin gosip atau apapun. Kayak kuliah. Lebih nggak enak gitu nggak sih Kak? Karena atasannya banyak yang lebih tua. Iya betul. Walaupun setua-tuanya juga maksudnya lebih ya tetap nggak tua-tua amat sih, karena masih jatuhnya masih muda sih kalau menurut gue ya. Masih muda, tapi tetap karena ada perbedaan level dan mungkin juga ada umur beda gitu kan, tapi jadinya tetap perasaan gak enak lebih gitu, daripada ke sesama temen. Iya, paham. Gitu. Oke, kalau dari Kak Caling gimana? Ya kalau dari gue ya macamnya, kalau sosialnya untuk komunikasi ke dalam rantai komando dari senior ke manajer ya paling ya kayak gitu urutan aja ya. Tapi kalau misalnya emang sosial emang buat berinteraksi kita ke teman, jujur sih gue belum ngerasain banget ya, apalagi kayak di luar dari tim gitu. Soalnya yang udah kita kenal nih, misalnya kayak gue sama Rehan kan beda tim, kita masih ngobrol karena teman kampus gitu ya, atau enggak yang emang satu angkatan sama kita dari universitas lain gitu ya, itu masih bisa lah gitu, masih kan ada kenal-kenalan dikit. Tapi kalau misalnya yang
bukan satu tim atau enggak misalnya cuma kayak satu lantai atau enggak seluruhan misalnya junior asal gitu. Itu belum kenal sih kayak cross manager gitu kayak nggak tahu gitu lingkungan untuk ngegambarin keseluruhannya tuh kita belum dapat banget gitu karena emang kita di angkatan pandemi gitu sih jadi kayak benar-benar bingung. Kalau sama senior ya sebenarnya nanti lu juga bakal kayak ujungnya cerita-cerita curhat-curhatan gosipan atasan gitu. Link ini di record link kayak gitu. Apa? Oh iya lupa, astagfirullahaladzim maaf. Tuh kakak ini kak masuk YouTube. Di record link. Nanti kita tag aja kali ya senior ya, @senior. Di sensor link. Disensor. Lupa gue. Ya kayak gitu lah ya, maksudnya kayak ya emang ya maksudnya gosip-gosip kalau kayak gitu paling ada maksudnya kalau misalnya nama senior ngobrolin atau gosip kerjaan tim lain atau kayak ya gitulah pokoknya ya ada paling lu bakal tapi ya cuman virtual gitu nggak ada yang langsung tuh belum ada paling kalau jalan-jalan baru sekali 2 kali gara-gara mungkin habis dari kantor terus hari Jumat terus kayak besok kan weekend ya udah kita ngumpul buat bonding gitu ya biasa aja sih itu kayak cuma sekilas aja buat mendekati tapi untuk yang kayak udah sampai kayak kuliah banget belum ngerasain belum tahu ininya bakal kayak gimana kayak gitu. Kayaknya ini nggak sih Kak Caling sama Kak Raihan tuh kitanya di kuliah gak sih Ren? Kita juga belum pernah offline soalnya kita di depan laptop. Oh iya benar Sam. Angkatan 20. Awal di depan laptop terus Kak. Iya sama kayak gitu jadi. Tapi udah pernah ke kampus belum kalian? Udah pernah. Cuma kita juga bingung ini iya, tapi kita di mana gitu. Gedung ini yang mana, kita yang mana gitu nggak tahu. Gedung M tahu kan tapi gedung M? Tahu. Tahu. Kayak gitu sama lah ya kalau jadi kayak nggak tahu kan gambaran kayak pasti lu nggak ngerasain hype-nya kuliah jadi kayak masih nggak yang lu pengen dapetin pas SMA makanya pas lu SMA pas kuliah kayak belum dapet ya gitu kayak gitulah sama pas kita kerja juga belum dapet banget pas gitu. SMA kayaknya kuliah enak ya kan ini taunya karena pandemi nggak dapet depan laptop doang depan laptop doang kayak kerja udah bedanya kalau kerja ngerjain kerjaan kalau kuliah ngerjain tugas bedanya gitu bedanya gitu iya sampai kayak sama sampai depan laptop tapi sama tapi kita juga baca teks iya masih keren sama kan baca peraturan sama lah kita nggak di luar kepala banget udah ngelotok banget ya ini pasti aku pikir tuh kayak coba Kak Raihan dan Kak Caling sebutkan pasal terkait bla bla bla. Aku pikir kayak udah hafal. Ya kagak juga. Paling cuma kayak apa ya KUP ini 25 tentang keberatan. 27 udah ini sanksi apa kayak gitu. Oh ini tapi kalau sampai isinya nggak tahu. Pasal 6 aja ya. Pasal 6 aja kayak tahu nih pasal 6 tentang yang di deductible expense tapi kan isinya kayak perlu cari dulu apa banyak banyak sama pasti persis kita sama kira udah kayak ngelotok banget gitu udah hafal titik koma tanda bacanya dulu doang pas kuliah kayaknya disuruh ngapalin kan dulu ya Ling ya bagian 4 ayat 1 bagian 4 ayat 1 sama buning sama Prof Haula ya Prof Haula kita Prof Haula ya kita buning disuruh apalin akhir dapatnya buning akhir gitu tapi sekarang kayak udah agak-agak lupa pasti lupa gak sih Kak apalagi kayak ada hal-hal lain di luar kuliah dan undang-undang pasti lupa deh kataku. Iya betul. Iya paling kayak inget kayaknya aturannya tentang ini inget buka deh gitu buat jadi nggak butuh waktu banyak juga buat kita nge-recall gitu loh. Kayak cuman mastiin bunyinya apa sih gitu tapi kita udah tahu kan case-nya tentang tadi PPH keberatan nih
bukan dong keberatan, udah tahu keberatan tuh pasal berapa sama PMK-nya berapa gitu. Iya. Paling kayak gitu. Ini kakak-kakaknya pro banget, kayaknya next time kita jadwalin Zoom buat belajar nggak sih? Oke. Ih, Les privat nggak sih jatuhnya ya? Oke, gue setuju. Nanti kita Gue belajar lupa ya. kayak materi-materi kuliah. kayak Oke. ribet banget nggak sih belajar bareng di Zoom? Iya. Kalau Tapi dulu kita mah hari- minjem kelas, dulu minjem kelas dulu. Iya dulu mah gampang, kita belajar akuntansi bareng-bareng kayak ketemu di Iya. mana gitu di Kutek, enak banget, Iya. gampang. Dulu bisa minjem kelas juga, minjem kelas. Oh iya bener, lu bisa minjem kelas. Pakai papan tulis. Kalau Ini kita udah ada nggak sih Zoom-nya? Kok kayak dipanas-panasin gitu ya Tita ya? kok Iya, udah iya. capek. Emang nggak ada rencana kuliah offline? Katanya tahun Tahun depan, katanya tahun depan. Iya. Masih lama. Diketawain. Kayak Cuma kita kayak tuh masakan bukan, Oli berarti ya? iya kalau kita tuh bukan minjem kelas tapi minjem Zoom gitu nggak sih Rin? Kayak sekarang. Iya. Oh iya benar, Kelas. benar. Minjem Zoom. Mirip-mirip benar. lah Iya ya. minjem Zoom. Mirip. Ya. Boleh lah. Boleh lah. Tapi Kelas Kak, aku virtual. mau nanya deh. Gelap Mau banget gue. nanya. Iya. Udah malam kan? Udah malam kan? Mau nanya. Gue pindah. Iya boleh, Iya, boleh, 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 boleh. boleh. Oke. Boleh, 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 boleh. Oke. Jadi kan ini kuliahnya kerjanya kan online. Ini kuliahnya juga kita online. Nyari temennya susah gitu nggak Kak? Soalnya ada yang bilang nih katanya kalau makin dewasa temennya juga makin berkurang. Terus ada juga nih yang ngomong kalau misalnya nyari temen di kuliah tuh susah banget. Nah ini Kak Caling sama Kak Raihan udah kerja, udah dewasa, terus kerjanya kebetulan online. Opininya terhadap statement yang tadi itu apa gitu? Kalau gua sebenarnya setuju. Karena kenapa ya? Karena kalau udah kerja mau nyari teman di mana lagi ya? Karena ya udah tempat kerja kita udah online. Paling ya kenal sama satu tim aja gitu kan. Yang kayak satu tim aku ya udah gitu. Terus beda tim paling ya udah satu angkatan sama pas kuliah sebelumnya kayak Caling. Nah, terus kalau enggak ya paling sama angkatan atas yang sebelumnya mungkin pernah kenal pas kuliah gitu loh. Atau angkatan atas yang mungkin nggak pernah satu organisasi tapi pernah kenal juga. Ya udah kayak gitu paling. Terus kalau masalah temen ya sebenarnya balik lagi sih kayak kalau gue lebih sekarang ya lebih blok balik malah jadinya mainnya sama temen SMA, sama temen kuliah. Ya udah yang udah ada duluan gitu loh. Jadi nggak ada making new friends, udah nggak ada lagi. Udah nggak ada ya? Iya udah nggak ada fase itu lagi. Gue ngechat kalau doang sih. Makanya aku juga bingung. Chat to everyone dong. Mohon maaf rumah orang. Ada apa ini kok chatnya ke Marita doang? Oh, Marita iya. ini lagi Maaf. ya. Kepencet. Link Kasih dulu. ini di record link. Aduh. Coba house tour selesai ini kita house tour. Hari jawabnya Kak Caling jawabnya sambil house tour boleh nggak? Biar kayak Vogue gitu tau nggak yang 73 Coba, question. Coba itu dibaca chatnya coba. Rumah orang, bukan Mati orang. Kan gue rumah orang. di rumah sendiri. Tadi apa sih pertanyaan? Oh itu tentang nyari teman. Tante, Iya cari temen. teman sih ya bener ya emang udah tadi balik lagi ya ke masalah sosial karena kita nggak tahu lingkungannya gimana pas lagi kalau misalkan masuk semua gitu kayak gimana sih bakal Iya. untuk perkenalannya ngobrol kayak lagi jam istirahat terus makan siang bareng tuh kan nggak ke refleks sama sekali ya jadinya nggak kebayang jadi emang rasanya pas lagi emang temanku buat nambah temen tuh emang ya pas kuliah gitu buatnya emang bener buat ngegedein network ikut sana sini misalkan ya apalah lu misalkan ya ikut kegiatan organisasi di luar kampus itu kayak waktunya pun lebih banyak pas kuliah gitu. Sedangkan kalau mau keluar pas udah kerja pas mau nyoba gue organisasi yang buat apa masyarakat atau nggak bareng-bareng kayak dari manapun itu kayak udah susah banget apalagi konsultan pajak berdua tuh kayak waktunya udah nggak ada jadi kayak emang pas kuliah ya emang waktunya buat nambah network tuh penting banget
bukan cuma dari teman jurusan tapi emang ya teman dari jurusan lain, dari universitas lain ya dimanapun ya itu kesempatan lo di saat kuliah gitu. Karena banyak kan tawaran-tawaran kayak seminar atau nggak lo bikin ikut apa gitu kayak organisasi di luar tuh banyak kan. Iya. Apa sih si Aji dulu apa namanya? Sama Aurel? Iwan. FPCI, apa sih FPCI ya? FPCI. Apa student catalyst bukan sih? Ya. Student catalyst. Kayak gitu kan pasti FPCI. temennya kayak jadi nambah ya di luar, bukan jadi anak fiskal doang gitu. Karena pasti lo nanti pas lagi kerja mungkin awalnya mungkin lo tetap sama tentang pajak lo, tapi yang pasti kayak once lo pengen pasti kan lo makin nambah umur, lo butuh kayak improve income lo, pasti kayak pengen bentuk kenalan sama lain, pajak apa kesini, ada project apa, pasti kan butuh teman-teman lain. Sedangkan apalagi kita pajak dimanapun tuh ada gitu, mau di bisnis, mau di hukum atau apa tuh pasti ada pajak gitu. Oke, jadi relasi penting banget nggak sih Kak? Iya, penting banget. Sejauh ini penting sih. Penting. Sejauh ini penting. Tapi Kak mau nanya. Apa? Kan tadi katanya relasi penting banget nih pas kuliah dan kayak waktunya udah habis gitu kan kalau misalnya kerja nyari relasi kayak udah expired gitu. Nah tapi gimana nih sama yang kalau kuliah terus ada nih yang teman-teman aku yang kayak udah capek nih organisasi, terus udah capek nih kepanitiaan tapi mau tetap nambah relasi tuh gimana Kak? Ada nggak Kak jurusnya gitu atau tips biar bisa nambah relasi tanpa kita harus capek? Nambah relasi TikTok. Nambah relasi tapi nggak mau capek gimana, Ling? Soalnya tuh aku tahu mungkin karena kita online sih. Karena kita online jadi tuh kita merasa segala-galanya harus 24/7 depan laptop gitu loh Kak. Jadi kita capek sendiri gitu. Atau enggak mungkin sekarang sistem rapat gimana sih? Kalau rapat-rapat kepanitiaan, rapat organisasi, tadinya senggang nggak rapat-rapat. Iya. Jauh-jauhan dong, rapat kan? Iya. Iya bener sih, rapat ya namanya. Ya udah di Zoom nanti presentasi kayak gitu Kak. Kayak gitu. Iya. Coba deh, gue mau nanya deh. Satu kostaf tuh berapa orang sih? Berapa ya? Bentar. Nah, kalian nggak tahu kan? Buka grup dulu. Buka grup lain. Grup lain. 69. Oh, masih jauh, nggak jauh beda sih jumlahnya sama dulu. Itu dulu kayak 50-an something deh. Lu bisa mastiin nggak? Lu kenal sama semua anak kostaf? Kenal. Aku kenal. Nah, Farin nggak tahu Farin. Maksudnya kayak tahu iya, tapi kan nggak pernah kenalan yang kayak proper. Hai, gue Farin. Nah, itu sebenarnya relasi tuh nggak usah jauh-jauh dulu gitu loh. Sama satu organisasi dulu aja, sudah kayak di intens dulu. Baru kalau misalkan udah cukup keluar kepanitiaan lain, organisasi luar. Maksud gue kayak ya lu sama satu organisasi aja belum tentu kayak kenal banget gitu kan. Ya harusnya misalnya kayak ya dimaksimalin dulu wadah yang udah ada gitu kan. Baru nanti ke wadah selanjutnya kayak nyari teman yang lain atau dari mana kayak gitu kan. Gak bener banget ya Allah. Iya nanya. Ini kayak para Ling, lu taruh meja dah, Ling, HP lu, Ling. Muka lu jadi gelap terus. Ini taruh meja, cuman kan di luar tuh berisik kan kafe, kan lagi di kafe, lagi nggak di rumah. Lagi ramai banget kalau minggu kan. Iya, datang ya ke kafenya Caling, ntar lu pada. Traktir ya, gratis nggak? Gratis. Mana deh Kak? Di Mampang. Dekat rumah aku tahu. Jauh di Bekasi. Ya Allah. Ya. Mau ke Bekasi. Jakarta Timur Bekasi masih bisa lah ya.
Ya sebenarnya nggak Langsung diem Iya semua. masih bisa. tapi Kak Caling kayak Bisa. menjauh-jauhkan gitu nggak sih biar kita nggak gratis. Iya kayaknya. Emang di Bekasi, gue dari Depok ke Bekasi. Lihat no. Perjuangannya Caling kayak gitu, perjuangan Caling tuh. Perjuangan seorang Kak Caling gitu. Merangkap untuk mendapatkan income yang lebih banyak. Iya, ada income kalau Cuan. Iya. Aduh, Oke, Kak Raihan balik dulu ke Iya, Kak. kenapa? banget tahu sama suaminya Nabila Gardena. Dari tadi jadi kepikiran gitu. Oke guys, Kan beneran suaminya lagi kita. Enggak gila. Gue aja nggak tahu siapa sih. insulir banget. Cari. Cari banget. Apa sih? Cari. Oh tadi kalau dari gua sebenarnya apa ya? Kan dulu banyak terus lu capek nyari relasi ya atur lah. Kan itu namanya manajemen time lo, manajemen project lo sendiri gimana apa ya? Ya ketika lo udah tahu apa prioritasnya, skala prioritas kira-kira gue udah kepenuhan belum sih ya? Itu belajar dari situ. Makanya pas lagi kuliah kan jadinya itu jadi tahap pembelajaran juga buat kalian nentuin ini gue udah penuh belum sih gitu. Karena pas lu kerja pun juga lu harus bisa nge-decide itu ketika ketika misalkan di kantor lu dikasih banyak project ya lu ada once harus berani untuk speak up juga kalau misalkan udah banyak nih gitu. Jadi bisa di stop karena kalau ketika lu nggak bilang itu dan lu nggak ngatur kan misalnya lu nggak tahu nih kalau banyak karena lu nggak ngatur nah makanya itu harus diatur. Jadi pas udah merasa penuh lu bisa bilang yang punya wewenang untuk ngasih lu tugas gue udah kebanyakan tolong di hold dulu atau nggak dioper ke yang lainnya. Sama pas ketika lu kuliah mau nyari nambah relasi tapi lu malah ngerasa capek nih karena udah penuh berarti manajemen untuk prioritas itu tuh masih harus diperbaiki untuk atau diimprove kayak ya diimprove kalau misalkan nih panitiaan gua 7, organisasi gua 2 terus malah kuliahnya juga kan kayak banyak banget apa yang harus gua drop dan berani untuk juga bilang enggak ketika emang lu udah ngerasa penuh even itu temen lu ya bilang enggak gitu karena ya gua juga dulu sempat kebanyakan lah pas ya awal-awal kuliah semester 1-2 itu banyak banget dan emang capek dan gue pun jadinya malah nggak dapat relasinya karena gue cuma kerja doang tapi lo harus kayak udah keburu capek terus atau enggak lo udah habis selesai di sini belum sempat bersosialisasi lo udah pindah ke tempat lain jadinya ya nggak dapat apapun dan makanya lo harus atur karena masuk ke panitiaan pun juga kasih waktu untuk sosialisasi dengan mereka menurut gue ya karena itu menyempatkan diri lo untuk berinteraksi di luar dari job desk lo bisa ya bercerita tentang ya di luar dari pekerjaan kepanitiaan atau job desk kepanitiaan itu juga penting jadi makanya lo harus juga bisa untuk manajemen prioritas untuk untuk berhasil interaksi lo untuk menambah relasi karena banyak organisasi tapi nggak bisa kontrol pun juga sayang gitu jadinya cuma capek tenaga mungkin pengalaman tetap dapat tapi harusnya bisa lebih maksimal tapi malah nggak maksimal karena terlalu penuh gitu. Komplit gak sih rasanya kayak lu cuma punya pengalaman tapi lu bahkan lu sendiri nggak tahu sama siapa lu udah berpengalaman. Maksudnya kayak di pengalaman itu lu udah bekerja bareng sama siapa aja. Maksudnya kayak nggak afdol aja kayak setelah lu habis kepanitiaan tuh kayak lupa setelah organisasi kayak lu nggak inget nih anak hostaf siapa aja kemarin ya gitu loh maksudnya kayak sepenting itu organisasi dimaksimalin gitu jadi kalau misalkan kayak banyak organisasi pun nggak masalah selama lu bisa memanage itu sebenarnya nggak apa-apa juga ya Lin kayak lu kepanitiaan juga banyak juga nggak apa-apa kalau memang udah bisa tapi kalau misalkan gue ya waktu itu gue nggak terlalu banyak jadinya ya lebih banyaknya udah difokusin ke ini aja organisasi satu aja habis itu kayak kepanitiaan ikutnya yang udah kayak yang bener-bener beda waktunya jadi cuma sedikit itu loh. Ini kenapa nih si Safari ini kayak Intan ya iya mirip Kan siapa sama ada negara 17 anak negara 17 Langsung cari the record link maksudnya nggak apa-apa kan nanti
Dia di-cut Oh, iya. aja udah yang. Oh iya, itu di-cut ya, jangan lupa ya. Ini yang nggak penting, di-cut ya. Bisa Iyalah. Kak, semuanya kita soalnya anaknya anti pencitraan gitu, jadi semua langsung Oh masukin. gitu. Oke. Oh gitu. Baik. Oke, Siap, Pak, siap. Terus Intan deh. kenapa? Nanti lo langsung nyari Kak Intan. Enggak, so tau nih kayaknya nih. Kalian tuh semester berapa sih? 3. 4 ya berarti ya? 3. 3 ya? 3. Oh iya 3 ya? Angkatan 20 kan? Iya 20 udah 3. Ya udah punya adik tingkat. Iya, Udah punya junior. Tapi tetap aja. baru. Senior sendiri tapi tahu nggak? Maksudnya kayak udah kenal sama senior belum? Udah. Tapi paling yang kostaf. Apa sih? Yang di luar kostaf kayak anak negara, anak niaga, tahu? Ada. Enggak. Oh, enggak. Itu karena satu SMA kali. Iya, mentor dulu satu MK, terus Oh, satu. mentor. Jadi kayak dapat gitu. Ntar dulu, Boleh sih, bagus. aku pengen nanya. Masalah Boleh. tadi yang socializing itu gimana caranya? Karena aku tuh takutnya kita tuh pengen dekat sama orang, maksudnya pengen menambah, tapi malah takutnya dikira so akrab gitu atau so asik. Itu gimana tuh, Kak? Makasih. Link, emang so asik, Link? Enggak. Ya gue ngerti sih maksudnya poinnya. Tapi gue tahu. Poinnya maksudnya soal SKSD. Tapi kayak ya jujur ya kalau misalkan gue sendiri orangnya bukan yang bisa banget untuk sosialisasi yang cepat, untuk kayak kenal misalnya satu organisasi terus langsung deket. Itu juga gue masih kurang gitu. Tapi paling kalau misalkan emang ya apa ya, kan kelihatan ya kayak orang yang emang so asik kayak tiba-tiba Datang kalau butuh. kayak datang terus kayak gak jelas gitu, kelihatan aja sih deh kayak lu normal aja gitu ya, abis dari ya basa-basi awal aja kayak biasa kan, pasti kan awalnya kayak misalkan udah kayak kenalan biasa lah pas aja misalnya lu lagi break di kepanitiaan terus cerita lu dari mana, apalagi misalnya baru-baru masih baru terus belum kenal ya, lu paling kuliah dari mana belajar, tapi kan lama-lama nanti kayak ada curhatan untuk kayak gue capek sama organisasi, kepanitiaannya kayak gimana nih gini, atau acaranya gimana, atau nggak lu pasti cerita tentang rasa capek lo nggak ya secara nggak sadar gitu loh, pasti kan ada ya. Menurut gue tuh nggak akan refleks sendirinya sih bakal ke bawah ya. Jangan mikir untuk SKSD dulu karena malah jadi kayak ngehambat lu untuk kayak takut aja, padahal belum tentu orang yang lu ajak ngobrol itu nganggap lu SKSD. Kalau gue menganggapnya kayak relasi tuh bukan buat dicari, jadinya gimana ya, jadinya kayak gue anggap ya itu bonus lah gitu, karena kita udah ikut organisasi, ikut kepanitiaan, kayak dapet lah nilai lebih dari situ gitu loh. Karena kita ikut organisasi, kita otomatis harusnya kita maksimalin gitu loh, kita kenal sama satu organisasi itu, makanya kalau bisa kita kenal deket, kalau nggak bisa ya udah kenal aja gitu, make sure kalau misalkan dia tahu kita tahu dia gitu loh. Nggak apa-apa kalau emang kan nggak harus, kita tuh nggak harus deket juga loh sama setiap orang, sama satu organisasi pun nggak harus deket, tapi setidaknya kita tahu, kita kenal gitu loh. Jangan sampai kita kalau ditanya ini siapa, kita nggak tahu padahal dia satu organisasi sama kita gitu loh. Itu yang nggak boleh kayak gitu. Nggak dekat nggak apa-apa gitu. Yang namanya relasi juga ya kita kan nggak tahu ya, mungkin dia butuh kita kapan, kita butuh dia kapan, kita juga nggak ada yang tahu. Makanya setidaknya ya kita kenal gitu loh. Kita nggak bisa maksain juga gitu kan. Makanya kayak kalau dibilang bakal so deket atau so apa gitu, maksud aku kayak ya bagusnya tuh kayak kalau mau dipermudah ya karena dari satu wadah aja, kayak misalkan satu organisasi atau satu kepanitiaan itu kan otomatis kita punya kesibukan yang sama, punya tujuan yang sama. Jadinya tuh kayak lebih ini kan memudahkan kita untuk ngobrol, untuk lebih deket gitu loh. Bisa lebih bonding gara-gara itu gitu loh. Kalaupun beda tujuan pun, beda kepanitiaan pun tetap bisa deket, asal ya emang pinter-pinter aja kalau emang mau nyari-nyari kenalan gitu loh. Tapi ya akan lebih obvious emang kalau kayak gitu. Itu sih.
Iya. Nangkep lah ya. Nangkep lah. Aku jadi pengen nanya. Kan tadi ada yang Kapan ngomong libur? apa sih datang pas Nanti liburan nanti bulan ini nggak sih? Udah lewat nggak sih? Lanjut. Maaf. September baru masuk. kan tadi ada yang nyinggung kayak datang pas butuh gitu. Jadi kepikiran gitu. Maaf kalau tersinggung Kak. Iya. Datang pas butuh kan. Jadi kepikiran gimana sebenarnya cara biar mempertahankan hubungan yang baik, khususnya tuh kalau misalnya sama alumni gitu kan, kayak aku sama Tita bikin alumni insight atau alumni lain-lain gitu, tapi kan kita nggak mungkin ngobrol setiap saat gitu kan, tapi kita masih keep in touch gitu di Instagram, masih saling nge-scene, masih nge-react gitu. Nah itu gimana cara mempertahankan hubungan yang baik tanpa terkesan datang pas butuh? Penasaran. Tanpa terkesan datang kalau butuh. Sebenarnya kalau gue punya prinsip kayak ya manusia itu pasti datang kalau ada butuhnya pasti. Ya kayak sesimpel kayak lu datang ke teman karena lu pasti ada yang lu mau dari teman itu. Maksudnya ya emang sewajarnya begitu loh. Sewajarnya begitu. Kayak ya setiap orang pasti punya kebutuhannya masing-masing dan dia mungkin butuh orang lain buat memenuhi kebutuhannya mungkin gitu. Nah sebenarnya kalau gue karena gue punya prinsip kayak gitu, jadinya tuh gue nggak pernah merasa gue digituin sama orang, kayak ya udah gitu. Lebih kebiasa aja sih kayak gitu, karena mungkin kalau orang yang obvious banget datang kalau ada butuhnya mungkin bakal kelihatan banget kali ya. Cuma ya sejauh ini gue nggak pernah merasakan bener-bener yang kayak lu bener-bener datang kalau ada butuhnya doang tuh kayak jarang banget sih, nggak pernah gue kayak gitu. Bener-bener yang kayak ya emang sewajarnya dia butuh kita butuh dia gitu loh. Emang yang sewajarnya begitu, bukan yang emang bener-bener nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba datang. Iya. Bakal sebenarnya lo juga pasti bakal terasa bedanya yang mana bener-bener emang butuh karena ada tuntutan dan emang karena kebutuhan, atau yang butuh tuh kalau emang dia bener-bener ya emang ada maunya gitu loh. Beda deh rasanya. Iya. Nah itu dari sensinya begitu aja sih, sesimpel itu. Mereka nggak ada ya film? Nggak ada. Ada. Lagi datang kok. Iya ada. Sekarang setiap minggu harus nge-review buku filsafat. Bayangin coba Kak, aku bingung. Filsafat. Itu gara-gara itu jadinya gue The Thinker. Kita setiap kuliah The Thinker itu kalau ada filsafat tuh diam cabut dah. Gak tau mikirin apaan ya? Gak tau ya? Iya, karena nggak tahu udahlah. Tiba-tiba tiba-tiba UASnya disuruh bikin soal. Disuruh bikin soal? Dia ngasih link yang waktu itu bukan link yang kayak udah nggak tahu lagi mau ngapain ya, maksudnya kayak yang dibahas apaan, tiba-tiba ujiannya suruh bikin soal, suruh jawab sendiri. Wah, bisa gitu dosennya siapa? Ada udah. Nanti kali ya. Lagi kuliah kayak Eling ya. Gitu lah. Nanti juga ada lah pokoknya. Nanti juga ada lah. Kita kan lagi dapat sekarang. Oh apa belum kali, beda kali ya? Kayaknya beda sih. Itu dapat nggak sih Pilet, Bisnek, terus apa lagi? Bisnek. Polmas. Pilet dapat, tapi Bisnek tuh kita nggak dapat gitu karena sekarang kita kan kampus Merdeka ya, jadi udah nggak kayak Kacaling sama Karehan gitu loh. Dulu kalau angkatan 2016 kayaknya digabung gitu deh matkul setiap jurusan. Iya. Kalau iya, kita betul. Semester baru kepisah tuh semester 4 kalau nggak salah, yang udah hampir benar-benar fiskal doang. Iya. Semester 4, 1, 2, 3 tuh gabung. Iya. Oke. Kacaling belum jawab. Iya. Lu ganti-ganti latar mulu, lu mau gelap banget tuh, muka gue nggak kelihatan. Kenapa tuh? Enggak, kalau mau terang lu tiduran, Ling.
Iya kayak Lu gini. tiduran. Saling tiduran. Iya tiduran. Terus Gimana sih? Rebahan di bawah gitu. lampu, di bawah lampu, Apa di bawah lampu, di situ bawah aja lampu. tuh, Lu- kamar mandi. Coba Kak, ngomong Kak. Iya, Gelap banget tuh gua. kayak nongkrong ya. Itu sebenarnya toilet. Jawab, Lin. Terus kalau gua sih apa ya, kalau tadi misalkan emang tadi bilang nggak mau butuh untuk datangnya, ya emang itu kan ya kita aja belajar politik gitu, maksudnya belajar untuk mencapai apa yang kita tuju, ya wajar gitu. Misalkan emang ya apa ya wajar ketika emang lu misalkan tadi datang ke alumni minta tolong nih kayak gini, ya nggak apa-apa gitu, karena lu kan cuma emang mau minta tolong kok, lu nanya gitu, bukan yang harus mengharuskan Kak ini lu maksa. Itu baru lu yang emang apaan sih, ya jelas gitu pasti ada pemikiran gitu, tapi kan lu lebih menanyakan bisa atau enggak, itu udah sebuah etika yang baik, dan ya nggak apa-apa, emang itu emang kayak begitu sosialisasinya, ya emang cara berinteraksinya ya memang seperti itu. Mau kayak gimana, masa aneh juga lo tiba-tiba kayak seringan chatan ngobrol-ngobrol gitu, kayak itu mah ada apa-apanya Dia ya. deket. Dia deket ntar ya. Jadi Bener. si dekat sih. Iya, jadi deket. Iya, jadi si deket, mang deket. Ya apa-apa, maksudnya ya kayak gue pun juga kayak kita misalnya ke Rehan nih, misalnya kita kan satu peer ya, kayak yang gak chatan tiap hari juga mah kayak lebih seringnya juga nanyanya kerjaan juga ya, karena satu kantor kan kerjaan Rehan ini gitu ya. Berarti kan itu kan berarti gue datang ke Rehan karena butuh doang ya kan. Ya itu kan dia nggak mengartikan seperti itu, tapi emang ya gue mau nanya siapa nih, ya manusia butuh bantuan dari orang lain kan, nggak mungkin susah gitu untuk survive untuk sendiri ya. Jadi diciptakan sebagai manusia bersosial, ya itu wajar gitu. Jadinya kelihatan lah kayak misalkan lo kayak kodat, menurut gue ya temen yang kayak cuman butuh doang tuh, ya tadi lah pasti kelihatan, lo pasti tahu lah, pasti gue yakin lo sendiri tahu gimana bedainnya. Kayak misalkan tadinya ini orang nggak udah sebel-sebelan sama lo macam, tapi kok tiba-tiba baik nih sama lo, kasarnya gitu lah. Pasti ngerti gitu, kalian juga udah ngerti gimana temen yang emang menurut kalian datang butuh doang, atau sebenarnya emang kayak itu wajar, hal yang wajar untuk melakukan. Seperti kalian mau minta tolong apa, kalian mau nanya apa, itu wajar banget ya di kehidupan kita ini, wajar, nggak salah. Jadi wajar ya Kak. Ya kayak ya sebenarnya ya simple aja kan, kayak ya udah lu hidup kayak ngerjain apa yang lu tuju. Ya emang ya gue butuh seseorang, ya lu mencari bantuan itu untuk membantu lu gitu ya. Nah cara lu minta tolongnya itu kayak gimana, lu kurang ajar, lu nggak tahu diri, atau emang lu menjaga hubungan baik. Nah itu kan beda. Lu datang ke orang mau gimana caranya minta tolongnya, apakah niat gue akan berkesan jadinya memaksa atau nggak mengenakan. Lu tahu lu pasti kan juga kayak minta tolong lihat waktunya, ini waktu mungkin ada waktu istirahat, gue baiknya ngechatnya jangan di situ, atau malah lu kalau misalnya gue chat di jam kerja nih orang nggak bales, berarti apa gue ngechat aja dulu di jam kerja tapi nanyain bisa nggak gue hubungin pas di waktu istirahat. Kan cara-cara itu yang membuat kita kelihatannya emang kita datang pas ada maunya, kita butuh sesuatu dari dia, tapi kita dengan sopan dengan baik meminta tolong itu. Oke. Setuju. Cemiu. Udah gede. CM Bisa lah. CMIW. Apa sih kok cemiu sih, Ling? Apa cemiu sih, Ling? Apa sih? Intinya Bisa lah. Udah gede pasti udah bisa milih yang mana yang benar dan mana yang nggak benar. bisa. Oke, Kak Caling kalau mau terang gini Kak, tiduran. Iya, Ling, lu. Nah, Udah lu gitu aja udah. Udah lu gitu aja, Ling. Mohon maaf, pegel banget tangan gua. Pakai tongsis, cari tongsis.
Oke. Terus ya Kak, masa aku tuh pernah ada yang bilang katanya jadi pengurus Kostaf itu mempermudah masuk konsultan. Walaupun emang sebenarnya nggak semua anak Kostaf konsultan ya, tapi intinya ini Kak Caling. Intinya relasi itu banget dan ada dampaknya ya kan Kak. Nah, terus masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi penasaran nih kalau misalnya udah musim-musim OTW semester akhir dan udah mau kerja, apa aja yang perlu disiapin mulai dari mentalnya sampai skill-skillnya? Atau ada saran nggak Kak, misalnya kita harus udah nyiapin skripsi seawal mungkin biar nggak keteter atau gimana? Gak tau sih itu lu. Gue jawab chat dulu. Iya. Gue nggak tahu sih ini. Gue nggak tahu ya ini lu menanya ke orang yang bener apa enggak gitu. Soalnya kalau gue sih nyiapin skripsi ya emang kalau udah ngambil SKS-nya gitu. maksudnya ya sewajarnya aja karena kemarin juga magang wajib juga kita kan ada kewajiban buat bikin laporan magang gitu kan. Nah, habis itu kan lanjut ke skripsi, baru kita nyari judul. Maksudnya ya ikutin aja alurnya gitu loh. Kalau emang mau start dari sekarang juga nggak masalah banget gitu kan. Tapi kan masa skripsi itu kan nanti, apalagi buat kalian kan gitu kan, yang mana mungkin nanti celah-celah atau yang bakal bisa diangkat jadi judul juga pasti ya tentunya bakal berbeda sama tahun ini misalnya gitu kan. Bisa jadi ntar tahun 2 tahun 3 tahun lagi nanti yang bisa diangkat jadi judul skripsi itu banyak gitu kan. Mungkin kalau sekarang belum ada, atau bahkan kebalikannya tahun 3 tahun dari sekarang jadi sedikit, sekarang banyak. Ya kan beragam gitu kan, beragam. Makanya lebih ke ini aja sih, lebih ke ya udah ikutin aja alurnya, nikmatin. Ntar juga nemu gitu loh. Kalau buat kerjaan ya kalau gue ini masker gue jatuh ke kolam renang. Apa? Masker link? Gue kira apaan? Kalau kerjaan sebenarnya pertama siapin CV udah pasti gitu loh. Kayak kalau gua CV sebenarnya setiap event magang wajib, magang nggak wajib, magang mandiri, pas kerja gue total ada 3. Itu gue selalu bikin beda gitu loh, selalu bikin pada masanya selalu bikin baru gitu. Jadi gue pas magang wajib gue bikin baru, pas magang mandiri gue bikin baru, setelah gue mau lulus gue bikin baru lagi gitu loh. Jadi gue bikin baru mulu. CV gue tuh ya udah bikin baru mulu, kayak nggak pernah ngikutin dari yang sebelumnya, nggak pernah, pasti bikin baru lagi. Nah terus bikin cover letter, ya itu standar sih cover letter. Padahal juga ini juga sih maksudnya ya nggak tahu ya kepake apa enggak, tapi bikin aja gitu. Terus siapin kayak administrasi yang dibutuhin lah, kayak kalau magang siapin ini transkrip nilai, habis itu SK mahasiswa ya Ling ya, SK aktif tuh ingat gua dulu tuh. Nah itu buat magang tuh. Kalau buat kerja nanti ada SKL, ada ijazah, ya itu standar lah gitu kan. Nanti juga biasanya tuh akun LinkedIn. Nah LinkedIn lumayan kepake sih, Caling sama gue juga dapat gara-gara LinkedIn. Gara-gara LinkedIn dulu. Jadi kalau gue pas skripsian udah pernah komunikasi sama manajer Caling waktu itu tuh. Jadi ya lulus nggak lama dapat kerja gitu. Gara-gara LinkedIn itu. Jadi ya kalau bisa ya pakailah. Ada aplikasi yang gratis ya, digunakan, dimaksimalkan gitu loh. Oke. LinkedIn. Caling juga gitu, Caling tuh dapat. Nah, Caling juga dapat sama kayak gue caranya gitu loh. Jadi kita nggak jauh beda sih. Gimana nih? Yoi. Nggak jauh. Cuma kalau tempatnya Caling yang pertama beda. Ulang dulu apanya? Ngap gue. Capek banget deh. Ya aku ulang. Kalau misalnya udah OTW semester akhir atau udah mau kerja, apa aja yang harus disiapin mulai dari mental, skill, atau mungkin ada saran gitu? Mental.
Atau mungkin ada saran kita harus bikin Nanti kena mental kok. dengan Aduh. Sorry. Enggak. Terus. Iya kayak gitu kan. Pas semester akhir. Kalau buat semester akhir paling ini ya, kalau misalkan emang ya, kalau gue pas sudah melalui kuliah, menurut gue tahapan lo mau terus gue bercanda joknya. Apa namanya, tau Real parah banget. Terus kalau menurut gue pas lagi pas lagi kuliah tuh semester 1, semester 1, 2, 3, 4, 5 ya, menurut gue nggak apa-apa gitu lo mau organisasi lah, banyakin organisasi atau kepanitiaan. Tapi mulai 6, 7 gitu mungkin udah jangan lebih menganjurkan kalau gue untuk kayak lomba atau mungkin kayak tadi ya udah mulai ke nyari-nyari magang, karena penting sih itu, karena lo udah mempersiapkan untuk kerja juga kan, untuk mau masuk mana nextnya. Nah karena pas kayak tempat gue pertama kali gue masuk ya, karena dulu gue magang dan ternyata emang bagus gitu di nilainya. Jadi pas gue lulus ya gue langsung di kontak. Jadi gue bulan gue dari wisuda kan Januari, berarti Januari akhir itu tuh gue udah masuk nih kalau nggak salah. Gue tuh udah masuk kerja udah masuk kerja lagi, maksudnya udah jadi gue nganggurnya nggak lama gitu ya. Itu karena emang ternyata gue pas magang nggak expect juga sebenarnya pas magang gue bakal di notice gitu. Jadi emang kayak pas lu magang pun magang wajib ya, terutama magang wajib ya, sebisa mungkin emang kalau emang kalian menunjukkan yang baik, yang hubungan dengan cara bersosialisasi juga pas selama magang itu baik, ternyata manajer tuh notice gitu. Manajer, partner, senior itu kayak notice lo kayak ini gimana gitu. Ya mungkin kalau partner agak jauh lah, tapi kalau kan biasanya tapi partner bakal akan rekomendasi dari manajer pas magang kayak ini bagus nih anaknya bla bla segala macam. Jadi ada chance besar ketika lo mau apply lagi ya ada gitu. Nah terus nah ya untuk masalah mental ya ya lah ceritain aja lah ya. Ya itu semua akan terlewati deh. Kita nggak usah waduh kalau gua S kelas ya, S kelas. Udah kayak get rich. Terus gue kan salah satu alasan lah gue untuk untuk mengudahi untuk di tempat pertama gue ya, karena ternyata gue belum clear sama masalah gue sendiri, sama diri gue sendiri. Punya problem yang di bawah alam sadar gue, nggak di bawah sadar, gue juga sadar itu ternyata cukup mengganggu ketika gue kerja. Sebenarnya pas kuliah gue udah ngerasa itu juga agak mengganggu, tapi kan masih nggak apa-apa ya, karena diri sendiri dapat nilai bukan bisa masalah. Udah lo nilai belajar aja gitu, atau enggak ya kerjain aja sebisa lo. Ternyata pas kerja pasti lo ada keinginan untuk maju, untuk meningkat lah pasti karir lo. Nah ketika gue dapet chance untuk punya tanggung jawab lebih besar, gue nggak siap. Gue memutuskan malah gue nggak ngelanjutin kontrak kerja gue. Jadi gue ngabisin kontrak, terus ya udah habis probation gue habis. Tadinya udah di offer untuk kayak ayo lanjut, tapi gue takut banget karena ekspektasi mereka terlalu tinggi gitu ke gue, dan gue takut karena ekspektasi orang terlalu tinggi. Jadi gue ngeri lah, intinya mental gue belum siap kayak gitu. Tapi ternyata ya akhirnya gue memutuskan untuk
rehat dulu, kayak ya sejenak untuk memutuskan untuk nggak kerja, untuk ya memperbaiki diri lo sendiri. Nah ya sebenarnya bisa aja ya gue pas lagi tetap lanjutin, tapi itu kan tergantung kepribadian masing-masing, keputusan masing-masing. Ketika lo udah diskusi dengan banyak pihak, lo ngobrol sama orang tua lo, terus cerita ke teman sahabat lo yang paling deket, ya ternyata responnya ya udah mendukung gitu. Jadi ya udah decisionnya ada di lo lagi kan, lo mau gimana. Ternyata gue mengikuti, emang gue harus untuk membenahi diri gue dulu lah. Jadi mungkin ketika lo udah mau masuk kerja, sebenarnya masuk kerja itu ya serem nggak serem ya, tapi yang membuat serem banget ternyata kadang diri kita sendiri. Yang tadi gue bilang, kita udah terlalu overthinking, ya itu yang gue lakuin dulu. Jujur gue bisa overthinking banget. Gue cuman padahal lama aja kerjain lama ya, maksudnya kayak ngerjain bisa gue dikasih bikin ini lo draft surat keberatan, gue lama tuh. Terus gue tuh kayak ngejudge diri gue, kayak anjir lama banget ngerjainnya. Terus padahal ternyata orang-orang tuh mewajarkan itu, senior aja bahkan mewajarkan. Masa gue baru tahu ketika gue resign, maksudnya ketika gue memutuskan untuk nggak ngelanjutin, kan gue ada cerita alasan gue tuh kenapa belum. Ternyata apa yang gue pikirin selama gue kerja gitu gimana, ternyata mereka nggak mikirin itu sama sekali gitu. Yang jadinya yang membuat diri lo takut ini ya ternyata ya diri lo sendiri, Pak. Dan ketika membuat diri lo takut, ketika lo ingin menjauhkan kesalahan, tapi karena lo takut, malah yang terbentuk kesalahan itu sendiri. Karena lo takut, karena lo takut banget kayak gue nggak boleh buat salah nih, gue takut buat salah. Tapi malah secara nggak sadar, malah kesalahan itu yang lo buat karena lo takut banget dan lo terlalu hati-hati gitu. Hati-hati nggak apa-apa, tapi jangan sampai kayak gitu. Maksudnya kayak lo mewajarkan aja, emang gue tuh masih proses gitu, masih untuk belajar. Gue orang anak baru lulus kuliah, ya yang lo punya hanya pengetahuan pajak gitu kan, tapi lo kan nggak tahu teknisnya, nggak tahu keadaan lapangan. Ternyata apa yang nggak lo pelajari nih pas di kampus, gue dapet ini. Tapi pasti basicnya kita udah tahu, kayak ini kayak gini, keberatan tuh harusnya buatnya kayak gini ya. Itu nggak apa-apa, wajar gitu. Pasti nanti lo bakal dikasih taunya, ternyata harus ada tambahan ya. Nah itu emang tugas dari senior untuk mengajarkan lo, untuk lo berkembang gitu. Jadi yang perlu ditanamin ketika lo mau lulus, ketika lo mau masuk kerja, menurut gue jangan terlalu takut sama diri lo sendiri karena lo nggak bisa apa-apa. Ya emang benar, lo nggak bisa apa-apa, mau apa lagi. Maksudnya emang lo bukan siapa-siapa, emang lo harus belajar di situ. Lo masuk, ya lo bukan siapa-siapa. Jadi ketika lo mikir gue nggak bisa apa-apa, emang lo nggak bisa apa-apa, lo terima aja. Karena lo baru belajar di situ, lo masuk kerja, lo belajar hal yang emang lo tadinya nggak tahu. Lo cuma tahu teorinya aja di otak, tapi nggak tahu praktek. Jadi tanemin aja itu buat teman-teman yang nanti kalau udah mau lulus, teman-teman mau lulus ya ditanamin kalau emang diri lo emang belum siapa-siapa pada saat itu. Kalau emang lo udah bisa menjadi siapa-siapa ketika kuliah, itu bagus, nggak apa-apa gitu. Berarti lo membuat diri lo value-nya tinggi gitu. Dan tapi jangan minder bagi orang-orang yang ketika nyata kok gue standar aja ya. Ya so what gitu. Kenapa? Emang jadinya malah tambah merendahkan diri lo lagi ya. Siapa lagi yang mau ngedukung lo untuk bangkit kecuali dari selain dari lo sendiri gitu kan. Jadi nggak apa-apa misalnya emang teman gue udah pas lagi ini udah ya misalnya punya penghasilan ini dari magang segala macam, atau enggak ternyata dia udah kerja nih, dapat tempat Big Four karena mungkin dia pas lagi semester 5-6 udah sering magang. Jadi pas semester udah lulus langsung dapat, terus langsung udah jadi pegawai tetap, cuma 3 bulan probation, terus udah 3 bulan langsung jadi pegawai tetap. Keren banget. Terus kok gue nggak bisa apa-apa ya udah. Jangan terlalu sering meng-compare untuk maju ke diri lo sendiri, berkembang itu nggak apa-apa, tapi ketika lo meng-compare itu untuk menjatuhkan diri lo sendiri, itu yang jangan sih.
Jadi compare Bener banget diri lo sih. tuh untuk berkembang. Aduh, keren banget. Tapi ini loh apa namanya kayak ya bener ya kalian yang tahu diri kalian sendiri gitu loh. Mungkin emang bagi beberapa orang bakal ngerasain hal yang berbeda. Mungkin ada yang lebih beruntung, ada juga yang lebih apes gitu loh. Kayak ya balik lagi ke orang-orang tersebut ya, harusnya ya kalian lebih ngerti lah diri kalian sendiri gimana. Gue juga dulu pernah kayak gitu sebenarnya sih, Ling. Kayak ya gue magang wajib, gue dulu magang wajib lebih ke audit, bukan audit ini lagi, audit akunting. Terus pas lagi magang magang mandiri individual tax, terus pas lagi sekarang kerja corporate tax yang maksudnya benar-benar semua hal berbeda gitu loh. Jadi nggak inline yang mana ya gue harus belajar lagi dari nol lagi ya. Kayak ya benar emang harus mau nggak mau ya itulah, kita emang bukan apa-apa dari awal gitu loh, yang mau nggak mau emang harus belajar gitu loh. Walaupun emang kita udah tahu konsepnya, pengetahuannya, kita udah tahu lah caranya gimana, baca peraturan, ya itu sebenarnya cuma jadi tools doang buat kita, buat mempermudah kita belajar pas kerja gitu loh. Gitu sih. Betul. Jadi ya apa-apa. Ya, it's okay. Gak apa-apa kalau it's okay aja. Prosesnya emang proses ketika emang ya pas lu udah masuk kerja, ketika emang ada ngerasa down pun itu wajar aja. Kayak karena emang ada waktunya kita capek, kayak gue mau ngeluh ke siapa gitu, kayak aduh kayak berat banget. Sering bercerita. Iya, cerita gitu. Pas lu ya, makanya itu gunanya tadi kalian punya ya, gunanya relasi ya. Relasi ya temennya. Yang paling penting sebenarnya ya sahabat dan circle kalian ya, peer untuk tempat bercerita, karena kan nyaman itu. Atau ya mungkin orang tua kalian sendiri kan. Ya ternyata kalian sama orang tua deket banget, jadi kalau bercerita itu enak ya cerita gitu. Jangan sampai lo mendem itu sendirian, jadi lo nggak tahu solusinya atau nggak apa yang harus gue lakuin ya. Tapi juga jangan kalau misalnya lo cerita nih lo tetap nggak dapat solusinya ya sebenarnya, tapi bukan itu yang lo cari sebenarnya. Yang lo cari emang pengen ngelepas beban yang pengen didengar. Iya, pengen didengar aja gitu, kayak enak gitu. Ada beban gue tuh kayak orang lain tuh tak tahu aja. Terserah lah lo mau ngerespon apa, yang penting gue cerita gitu. Makanya lo ceritakan ke teman jangan dipendem aja. Iya, kan lo makanya cerita ke teman dekat yang pasti juga mengerti lah sama lo tuh gimana gitu. Jadinya bisa membantu untuk mendengarkan kita, ya itu udah enak sih. Udah. Betul. Kalian tuh pada punya peer gak sih? Punya. Maksudnya punya teman-teman dekat gitu loh. Kan pasti kan semua orang beda lah pasti kan. Terus kayak ya ujung-ujungnya bakal ada teman dekat yang kita yang emang benar-benar dekat sama kita selama kuliah gitu. Baca dulu dari atas. Kali mau buka dulu ya? Oke, boleh. Ya, ada tuh Pak. Asli, lu tau gak sih, gue tuh dari peer gue kayak hal berbagai macam, gue gak cum laude. Kayak gak usah dibahas ini. Gue gak cum laude. Beda emang. Kayak percaya pasti, gue tuh bingung. Kayak iya, maksudnya ya itu yang sama balik ke gue juga. Bagi gue nilai penting. Maksudnya angka di situ penting. Angka untuk menentukan karena kandidat kayak HR untuk melihat yang pertama kali apa sih salah satu hal yang dilihat, ya nilai lu berapa gitu kan. Tapi kalau gue ya udah, ketika emang bisa menunjukkan kemampuan lu, maksudnya hal-hal yang lu ketahuin, bukan menunjukkan kalau angka tuh bukan segalanya nantinya gitu. Kayak jadi yang gue bukan bilang ke salah satu teman peer kita lah, angka itu memang penting buat lo nanti, tapi itu bukan segalanya ketika lo udah nyari kerja gitu. Itu lo mungkin keterima di tempat apa kayak gue tadi mau daftar Big Four, tapi karena awal dilihat IPK-nya nggak cukup, lalu tempatnya tempat lain. Tapi kan di tempat lain itu lo bisa untuk show kayak nunjukin skill lo di situ, dan ya pasti ada chance untuk lo dapat di perusahaan yang tadinya lo pengen. Mungkin kayak lo di perusahaan yang tadinya perusahaan pertama kali lo dapat, lo bisa perform banget nih
dari jadi junior terus naik ke seniornya juga cepet, kayak kan pasti akan notice ya, apalagi kita udah ada LinkedIn, kayak gampang gitu untuk nyari LinkedIn. Ya kan LinkedIn tuh membantu banget ketika lo ini orang cepat banget ya naiknya, kayak udah tuh tuk lompat gitu. Jadi tanpa dia lihat CV kita udah tahu duluan track record kita kan, dan itu yang jadi ya lu tunjukin aja kalau emang lu tuh punya kualitas. Lo emang mungkin nilai gue nggak sebagus teman-teman lain, tapi kualitas gue tuh bagus di tempat kerja ya, membuktinya ya kayak gitu. Dan ketika lo wawancara ya kalau pasti gue nggak tahu tekniknya gimana, tapi mereka punya teknik-teknik sendiri untuk kayak ya untuk ini orang punya kualitas ya, atau enggak orang lihat oh ini bagus. Dan pasti mereka juga kayak nanya kan, jelas konsultan pajak kecil banget ya lingkungannya, manajer lu bisa kenal sama orang di sini gitu, siapa bisa kenal di sini gitu, kayak kecil banget konsultan pajak. Jadi kayak kalau lu bagus di satu tempat, pas lu mau pindah terus ternyata pasti kan ada tulis, biasanya tuh lama ya ada tulisan rekomendasi dari mana, itu pasti mereka kontak, atau dari LinkedIn aja mereka pasti oh ini teman gue nih di sini ada kenalan, dia nanya oh iya nih orang bagus blablabla, lo dapat rekomendasi dari dia untuk meningkatkan karir lo. Jadi ya jangan berkecil hati juga ketika emang nilai lo masih ya pas-pasan atau emang kurang beruntung, ya apa-apa. Ada keberuntungan lainnya di depan sana. Iya, cuma ya balik lagi sih kalau kata gue ya kalau emang nilai lo turun, maksud gue ya lo harus bisa mempertanggungjawabkannya. Maksudnya kayak ya harusnya lo ada alasan yang bisa mendukung kenapa sih nilai lo turun gitu loh. Jangan karena ya alasannya lo turun ya emang karena lo mager, kayak ngerjain tugas. Maksudnya tuh maksud Caling tuh sebenarnya turun itu ya benar-benar turun yang emang bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan lo turun tapi lo sering ikut lomba gitu loh, lo turun tapi lo sering ikut magang, kayak maksudnya tuh turun karena ada hal yang lain gitu loh, bukan turun karena ya emang lo malas, bukan gitu. Bukan, Caling tuh nggak membenarkan itu, tapi emang Caling bilang turun lo tuh maksudnya ya emang benar-benar meningkatkan sisi lo yang lain, Bu. Jadi nilai turun tapi yang meningkat tuh di hal lain gitu loh. Tapi bukan berarti kita mewajarkan turun itu ya, maksudnya kita pas kita tahu nih kalau bisa ya naik semua gitu. Ya maksudnya ketika reason gue karena ini, apa yang salah ya sama aktivitas gue lain kok sampai membuat nilai itu turun ya, berarti balik tadi yang awal, manajemennya gimana, manajemen time lo gitu, balik lagi gitu. Jadi ya berkaitan lah, pas kalian udah tahu kok turun, gue kenapa ya turun, banyak organisasi apa kebanyakan ya, magang gue mungkin ternyata gue mungkin pas lagi magang overload gitu, jadinya kuliah gue nggak kepegang. Nah ya itu harus tahu gimana cara untuk menyelesaikan itu, ya lo pikirin gitu. Apa mungkin lo cerita sama atasannya kayak ke Mbak, Mas ini Kak, aku kayaknya kebanyakan deh nilai aku jadi turun, ya bisa nggak aku dikurangin, atau kalau emang nggak bisa diskusi, gue pindah aja lah ke tempat yang mungkin loadnya bisa lebih diajak kerjasama atau lebih manageable untuk kita sambil magang sambil kuliah, tapi nilai kita bisa perbaikin gitu. Normal mah naik semua normalnya. Idealnya mah naik semua ya linknya, tapi kan nggak mungkin ya kita bisa perfect dalam segala hal. Pasti ada aja yang dimana bagus satu ya pasti di hal lain pasti turun atau jelek gitu loh. Ya begitulah hidup. Jadi pengen nanya deh. Apa tuh? Ini kan tadi yang perkara nilai turun ya, di luar karena ikut lomba dan magang, tapi trauma Idul Fitri. Oke. Tapi itu kan ada nih sebenarnya bukan turun tapi naiknya nggak banyak. Naiknya nggak banyak atau nilainya tuh nggak sesuai sama apa yang diekspektasikan karena merekanya tuh ngerasa susah ngikutin dan harus belajar 7.000 kali lebih giat daripada orang yang sekali dikasih tahu langsung nangkep gitu. Terus sekarang tuh hiperbolanya bagus. Sekarang tuh cocok lah ya, emang cocok banget ya emang buat jadi tulis literatur. Aduh, tapi tuh Kak, sekarang tuh teman-teman aku tuh suka ngedengerin cerita teman-teman gitu kan, suka masih ada yang ngerasa kayak lost gitu sama fiskal sama pajak, bingung gitu, kayak mempertanyakan sebenarnya gue tuh
ada di jurusan yang bener apa enggak sih? Sebenarnya ini tuh yang ngerasa bingung atau los tuh gue doang atau orang lain juga ngerasain gak sih gitu loh Kak? Menurut Kakak gimana? Pernah nggak ngerasain gitu kayak, duh gue nggak bisa apa-apa nih gitu? Gue Semuanya juga kali. oh iya benar. Kayak hampir, gue nggak tahu ya, mungkin hampir semua anak fiskal begitu kali ya. Rata-rata lah. Kayak rata-rata begitu emang, rata-rata begitu. Ya gue juga kayak gitu. Tapi ya balik lagi sih kalau gue ya, maksudnya kalau gue ketika gue udah dapet di sini, udah kalau misalkan emang lu kalau gue ya udah kita fokusin aja yang udah ada gitu. Maksudnya ya emang kalau emang lu berniat buat mau keluar jalur fiskal nantinya ketika udah kerja, ya udah setidaknya lu tanggung jawab sama yang udah ada aja sekarang. Habis itu lu selesaikan, habis itu ya udah kalau udah selesai ya udah gitu, lu bisa kemanapun lu mau. Tapi kalau gue ya karena apa sih gue ke direct gitu chatnya udah lanjut karena kebetulan ini kita, bidang kita ya kan, yang udah sehari-hari kita pelajarin, ya harusnya ini jadi nilai plus buat kita ketika kita daftar konsultan pajak kan, yang mana lawan kita nanti anak-anak akuntansi ya kan. Akuntansi pun katanya anak-anaknya baru belajar tentang dasar-dasar pajak, yang mana kita harusnya udah belajar lebih advance daripada itu kan. Nah itu kan jadi suatu nilai plus buat kita anak fiskal gitu loh. Makanya ya kayak nilai plus inilah yang harusnya kita maksimalin. Tapi nggak diwajibkan juga buat jadi konsultan pajak setelah gitu loh. Maksudnya ya itu pilihan pribadi masing-masing emang. Apa sih? Fiskal lebih baik ya. Fiskal lebih baik emang. Fiskal lebih baik emang. Apakah benar? Demikian. Aduh. Ada di YouTube konsultan gajinya sebulan 50 juta per bulan. Jangan-jangan nih kaca itu kayaknya level manager ke director ya kayaknya. Ya kan bener sih emang, itu bukan mitos. Emang benar. Itu bukan mitos. Masalahnya gue mau masuk fiskal karena wah gajinya 250 juta nih per bulan, gas deh gitu. Nice. Jujur banget, ini jujur banget. Nice. Selamat. Hidup butuh cuan. Iya. Ya, hidup kan yang buat cuan-cuan doang emang. Jadi ikutin aja. Ikutin aja. Terlalu banyak event. 99, 2012. Iya. Setiap bulan selalu ada event emang. Gunanya untuk dihabiskan duitnya. Aduh, Daniel. Gimana nih? Gitu lah. Kalau gue ya apa ya? Pernah lah kayak ngerasa semester 2 lah. Jujur itu gue bener kayak nanya, ya administrasi fiskal apaan sih gitu. Karena gue nggak kan, apalagi semester 1, 2 tuh kita apalagi 2 ya, nggak belajar pajak. 2 itu kita cuma belajar akuntansi, pengantar akuntansi 2 yang berkaitan sama fiskal. Sedangkan yang lainnya itu emang bukan itu. Jadi hampir bingung kayak apa sih ini, ngapain gue, apalagi gue lintas jurusan. Jadi gue bener kayak gue nggak ngerti nih apaan gitu. Gue tuh baru paham fiskal itu gue semester 5, baru bener kayak ini tuh pajak gini ya. Itu pun ya jadi kayak baru banget kayak gitu. Jadi kayak wajar aja. Dan apa ya, untuk kalau misalnya emang mau tahu nih gue bener nggak sih di sini, ya lihat dari lo nya sendiri gitu. Maksud gue kayak lo antusiasnya semana sih, atau enggak kayak lo nyaman atau enggak, atau emang ternyata kayaknya gue kayak mungkin lo lebih gue lebih enaknya seni banget ternyata. Seni ya, gue seni banget ya. Gimana jauh banget gitu. Jadi seni. Iya, bisa aja gitu kan. Gue anaknya seni banget nih gitu, ngelukis. Ternyata gue ada teknik gitu ya. Kalau lo tahu cara untuk apa ya, ya lu jangan mikir untuk kayak ya udah lu gue taunya seni, tapi lu mikir juga ke depannya ketika lu mendesain gue kayak cocoknya di sini. Lu pikirin gimana kehidupan gue ke depannya gimana untuk bisa hidup dengan hobi gue hobi seni ya. Mungkin lu mulai cari relasi kayak gimana gue sekolah seni yang emang punya relasinya banyak ya.
ya intinya gitu lo nyari kegiatan di luar, lo ngelukis apa yang membuat lo survive gitu, lo bisa mengembangkan diri lo. Jadi jangan sampai lo mikir gue nggak cocok, kayak gue cocok sini, tapi lo hanya mikir sekilasnya gue cocok di sini, tapi udah lo nggak mikir ke depannya gimana. Bakal dan mungkin nantinya bisa jadi ya bakal lo nge-stuck gitu, atau enggak malah nyesel untuk kayak waduh gue nyesel pindah dari fiskal kayak gitu. Jadi emang itu juga perlu dipikirin ketika lo merasa nggak cocok, ya balik lagi tanya ke diri lo beneran nggak cocok atau emang lo cuma lagi capek aja. Lo lagi capek kalau aduh ini apaan sih fiskal gue nggak ngerti, atau emang bener-bener lo tahu gitu lo passion lo tuh di mana sih gitu, lo tahu dan lo tuh mengembangkan itu. Kayak misalkan iya capek banget gue gue kelihatan banget ngantuk gue ngerjain ini aja kopi mau uset bising mantap emang manusia konsultan ini mantap sekali. Ngerjain kerjaan dua konsultan di pagi hari, businessman di malam hari ya. Yoi. entrepreneur parahnya tuh pusing banget. Mana belum ada anak angkot lagi buat nge-hire, lu pada nggak mau magang di gua. Kita mau nggak katanya? Aku mau berpenghasilan. Part time. Membuat pembukuan setiap harinya nyatet. Diajarin gimana caranya akun setiap dari semester 1 sampai semester 8 dapat semester 7 sampai dapat A mulu. Yoi. Aduh, iya, mantan Asdos nih, Asdos. Iya, apa? Asdos ini ya, Asdos semua mahasiswa. Asdos informal. Asdos ini. Siapa? Pasti Kak Rehan. Siapa ini? Caling lah, bisa gue. Mengajar. Kenapa Tita kok kaget? Ya enggak, kayak wow keren gitu. Terus udah apa sih tadi gue lupa jadinya. Tapi bener tau ya tadi lo capek kayak gitu. Yang capek itu iya capeknya jangan sampai lo lo mikir nggak cocok karena lo capek gitu loh, kayak gue capek terus gue nggak ngerti lagi fiskal apa gitu. Jangan sampai karena gara-gara itu doang lo pindah, tapi emang ketika lo ngerasa nggak cocok lo pikirin dulu apa sih yang sebenarnya cocok sama lo, apa ya yang emang benar-benar yang lo minatin dan lo kuasain itu gitu. Lo beneran tapi lo serius kuasain, karena kadang kita mikir kayak aku cocoknya sini terus kita cuma karena ngerasa lelah terus kita nemu hal yang baru kita ngelakuin terus ternyata kita kayak udahan gitu, udah aja gitu, kayak tiba-tiba lo selesai bentar doang ternyata kayak kita tuh cuma butuh pengalihan doang gitu. Jangan sampai pelarian. Kayak gitu. Iya, pelarian enggak. Nah, emang jadi pelarian enggak enak. Iya, nggak enak jadi pelatihan. Iya. Tapi emang bener sih kayak fiskal tuh kayak gitu ya. Ada sosial, ada hukum, ada ekonomi, semua masuk. Ada negara itu yang bikin. Iya, ada itu yang bikin kita pusing di awal. Itu yang bikin pusing di awal. Kayak kita mikirin peraturan hukum kan ada hubungan sama negara, kayak aduh. Kayak banyak banget sih gitu, nggak cuma satu, lu juga harus ngerti finansial, laporan keuangan, harus belajar. Dan menurut gua disuruh mikirin negara. Kayak ngeliatin apa sih namanya kurikulum kalian. Kayak wah udah bagus banget, kayak dari awal tuh udah mendukung banget. Terus lu ada yang gua paling ini analisis laporan keuangan sih, itu kayak tuh kayak itu berguna banget. Kayak angkatan kita kan belum ya, mungkin karena emang baru jadi kurikulumnya masih ya pelan-pelan berkembang gitu. Masih ngikut tahun sebelumnya. Dan bagus banget pas sekarang. Ada ini ada analis laporan keuangan, kayak itu kepake banget pas kalian udah kerja tuh. Itu laporan keuangan benar kayak dibaca dan kalian kayak ini nyarinya dari sini, bacanya gimana. Sedangkan kayak kita kan baru tahu pas magang gitu. Magang kita baru tahu cara baca laporan keuangan tuh baru diajarin, karena dulu kita nggak diajarin. Dan itu jadi keunggulan angkatan kalian atau angkatan dari 2019 nih apa
19 kan mulai kayak gitu. Nah, pokoknya yang udah merasakan lah. 19 ke bawah tuh udah mendukung banget untuk kalian emang lebih jadi lulusan yang lebih baik gitu Pak daripada angkatan. Maksudnya ya udah bekalnya lebih banyak. Bekal kalian untuk ke dunia kerja tuh lebih well prepare. Iya. Setuju sih Kak aku. Bahkan kita sekarang udah belajar ini ya kayak DDPP ya sekarang. Periksaan ya udah. Iya, udah belajar. Kita dulu kita semester berapa ya? 5 apa 6? Lupa. Jauh banget. Jauh banget bedanya. Emang. Kayak jadi kalian lebih apa Kak? Kayak kalian lebih ke gambar kayak lebih paham lebih awal. Gini, gitu. Paham lebih awal. Jadi nggak bertanya-tanya nih fiskal apa. Ada yang udah 2 tahun kuliah baru pindah. Karena begitu sampai semester 4 tuh. Sampai masih ngawang-ngawang. Gue belajarnya ngawang sih itu kayak. Iya, masih ngawang. Jadinya karena enak kan udah belajar fiskal tuh memang pajak banget gue. Bingit. Ya. Tapi ya Kak, pajak semua isinya. Tapi ya Kak, jujur banyak banget yang gak tau fiskal ya. Sampai aku dulu dikira jurusan fisika kelautan. Gara-gara gue kan dulu ini ya IPA ya SMA-nya. Terus kayak Rin kan gue dari Bandung nih. Rin kok mana fisika kelautan kan? Mana? Gue kayak fisika bukan fisika kelautan. Iya gitu. Kayak lo di mana di fiskal itu apa ya? Pajak. Pokoknya gue belajar pajak. Oh pajak. Baru kayak pada ngerti gitu deh. Sedih tapi gimana ya? Iya. Itu sebenarnya kita semua merasakan sih. Pasti kalau ditanyain ya orang banyak yang belum tahu. Karena enggak. Itu bakal terjadi sampai ya mungkin 10-20 tahun ke depan lah. Tapi pasti kayak kalau jadi konsultan bilang itu konsultan pajak. Tahu. Oh, udah. Tahu. Kayak udah. Iya. Keren amat nih. Pajak gitu. Iya, pajak. Iya, benar. Gitu kan. Pajak gitu kan. Iya, kayak. Pas awal sih enggak ini ya. Kayak pas udah kayak bingung pajak sih. gitu baru kayak. Iya. Oh, konsultan kayak fiskal. Pajak. Keren banget. Mau udah jadi konsultan. Gak sabar. Bisa nggak ya? Oke deh. Kak, mau nanya lagi Kak. Sebenarnya ini udah mulai memasuki pertanyaan terakhir sih. Soalnya kita tadi ngeburu-buru soalnya Kak Caling udah capek banget nggak sih ini? Udah ngantuk. Enggak sih biasa. Biasa aja sih. Iya sih mau berbisnis. Caling tuh mantan wakil ketua BEM. Jadi diajak diskusi setengah hari seharian sih slow dia. Udah biasa dia. Kita mau lanjut sampai jam 2 malam kan gak mungkin Kak. Ya, boleh. Kita sholat dulu berarti ya. Break sholat dulu. Break sholat nanti. Iya makanya benar gimana? Mau sholat dulu nggak? Jam berapa sih? Boleh. Boleh. Iya nggak apa. Sholat dulu kali ya. Iya. Sholat dulu. Kita sholat dulu teman-teman penonton. Iya. Langsung data recordnya. Bagus dulu ya. Ayo Kak. Ayo coba link. Sebentar dulu. Udah. Kak. Ayo cepetan link. Oke. Don't go anywhere guys. We'll be right back. Dadah. Soon. Langsung tutup kamera gak sih? Oke. We are back. Hi guys, we're back with Costa. Unify Progressive. Oh iya. Unify. Masih inget banget gue Unify Progressive. Udah ayo kita Unify Progressive. Kembali Unify Progressive. Gimana? Oh iya. Oke. Ayo. Coba siapa nih yang mau bilang Kostaf ya UI? Kak Raihan dulu. Lu dong anak Kostaf gimana sih? Anak Kostaf dong. Iya. Kan gue udah Demis ya, namanya Demis. Oke, ayo. Ya, ready ya, yuk. Kostaf ya UI. Unify. Progressive. Diri ya. Masih apa gue? Masih ingat gue. Iya dong. Progressive. Tangan kanan, tapi ke mirror Kak. Tangan kanan, Link. Kok gue nggak mirror sih? Masih gue kayak gini berarti. Ini gue kiri gue. Tangan kanan.
tangan kanan nih, tangan kanan. Ini gue kiri. Kalau nggak mirror, Siapa? apa gue yang salah berarti ya? Kamera gue yang salah ya? Tahu udah. Ini gue kiri nih padahal nih. Oh iya, udah. Kan Ya mirror. udah. Kamera gue. Ayo. Oke, Gue oke. pakai kamera belakang. Ulang. Lanjut. Oh iya, ulang. Oh, Oh, ulang. Oke. Kurang semangat ya tadi ya? Oke. Ya, semangat. Iya. Ini perlu gue undang Oke, ke vlog semangat, yang guys. kemarin nggak? Rian. Udah semangat. Udah dia udah di fiskal karir week. Oh ya udah ada porsinya. Oke. Yaudah, yuk. 1, 2, 3. Postavia UI Unify. Unify. Progresif. Lah Rehan. Kenapa? Yaudah, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Last question. Last question Oke. parah. Jadi menurut Kak Caling sama Kak Raihan, biasanya masalah dan kelabilan apa yang umum dihadapin sama fresh graduate gitu, kayak gue mau kerja lagi atau lanjut kuliah deh S2 atau mau nikah gitu. Pernah gimana gitu Kak? Kelabilannya awal-awal fresh graduate atau salah satu yang tadi aku sebutkan pernah terlintas di pikiran Kak Raihan sama Kak Caling gitu. Gitu. Boleh ya. Oke, kalau gue sih dari awal mau lulus itu sebenarnya udah kebayang pengennya konsultan. Kayak ya udah karena dari magang-magang sebelumnya kan di konsultan ya. Jadi ya langkah baiknya jika kita melanjutkannya di ladang yang sama gitu loh, di ladang yang sama banget lah gitu. Karena gini loh, karena mungkin pas magang-magang sebelumnya kayak kita nggak merasakan hal-hal yang nggak enak kali ya, yang bikin kita jadi nggak mau lagi atau gimana gitu kan. Ya alhamdulillahnya sih merasakannya enak terus, jadinya kayak pengen lanjut gitu loh. Ya mungkin ada aja sih 1-2 orang yang merasakan kayak setelah gue lulus gue pengennya di ini deh, misalkan di startup deh gitu kan, atau pengennya di corporate gitu. Nah ya itu nggak salah juga sih, kayak mungkin dia udah merasakan pengalaman sebelumnya yang mana dia udah terlalu mumet sama fiskal sama pajak, jadinya ya udah gitu loh. Ya balik lagi ke orangnya gitu. Ya yang namanya kelabilan sih pasti ada, kayak kita pun galau gitu loh, kayak gue mau di mana ya gitu loh. Yang udah di konsultan pun, yang maksudnya yang mau di konsultan pun bakal dilanda sama kelabilan, kayak gue maunya sih di Big Four gitu misalnya. Kayak ya pasti semua orang yang kayak semua anak fiskal kayak pasti bercita-cita maunya di Big Four gitu loh. Nanti udah menjelang lulus kayak ya udahlah, gue maunya yang benar-benar bisa sesuai sama kemampuan gue gitu. Maksudnya yang benar-benar yang kayak udah realistis lah. Dulu kan yang tadinya idealis jadi realistis gitu loh. Maksudnya ya semakin menyesuaikan diri dengan keadaan gitu loh. Oke gitu. Oke. Apa nih? Kita mau Gitu. kopi. Nice. Apa link? Beli 1 dapat 1. Enggak gitu. Oh, Ya kalau beli 1 dapat 1 ya bener dong. Ya, buy one get one free maksudnya. Free. oh. Kalau beli 1 dapat 2 baru gratis 1 tuh kan. Juga sih. Bener juga. Oke, gimana nih? Lanjut. Kak Caling, gimana? Pernah nggak? Pernah apa? Tadi kopi. Oh iya. Labil nggak link? Lu labil nggak Jangan link? nikah. Gimana? Tapi nggak pernah terlintas sih di gue itu. Nggak pernah. Nggak pernah Mungkin terlintas kalau Kak sih. Caling pernah kali ya. Nggak pernah sih Kalau Kak Caling terlintas itu. pernah. Dari cara terlintas. sih kayak pernah ya. Ya kayak iya. kayak pernah gitu mau nikah. Terus nikah siri. Link ini direkod link. Oh iya. Direkod. Gak apa. Terus apa ya, kalau gua sih pas lagi awal-awal konsultan pajak, awalnya emang udah pengen konsultan pajak juga sih, sama kayak, karena apalagi pas sudah ini ya, pas pertama kali termasuk kayak konsultan pajak,
meskipun gue sempet kayak tadi ya stop gitu, tapi pas gue lagi kerja di konsultan tuh sebenarnya gue seneng karena gue tuh belajarnya banyak banget, kayak gue belajar tentang bisnis yang apa ya sebenarnya nggak lo pelajarin. Kayak bisnis kan pasti ada kayak di teks bidang tambang ya, hutan pasti hutan, terus apa mineral, atau ternyata cuman bisnis kayak internasional atau segala macam. Jadinya tuh apalagi kalau misalnya ketemu klien kayak banyak klien yang katanya kerja lu tuh bagus gitu, jadi kayak notice gitu manajer finance-nya mungkin kayak gimana, kayak ini bagus gitu. Dan relasinya juga jadi banyak kan, maksudnya relasi di konsultan pajak tuh jadinya luas gitu loh, kemana-mana, dan orang tuh tahu lo, dan kualitas tuh jadinya ketahuan gitu. Jadi gue pas lagi udah masuk di MUC itu sebenarnya udah enjoy gitu masuk konsultan pajak. Emang sesekali lah kayak capek banget gue kerja mulu gitu, tapi di ya itu ya keluhan normal lah ya gitu, kayak merek merek ya normal kayak emang gue ngomong merek ya? Dia nggak ngomong tadi nyebut apa? Tadi nyebut merek tadi. Oh iya. Iya. Udah. Lupakan. Lanjut. Kan dari gue pertambangan mineral. Ya udahlah ya itu. Terus tuh gue lagi mikir merek apa sih, chat aja dah. Oh iya. Oh ya terus itu ya. Nah terus tuh kayak ya gue senang aja sebenarnya udah dari situ kan, cuman masalahnya tadi jadi gue sendiri gitu. Jadi gue kayak ya enjoy aja meskipun, karena mau kemana pun kalau pas udah jadi konsultan pajak menurut gue ya lingkungannya kayak gitu ya. Ketika lo mau udah merasa gue nggak mau secapek ini ya corporate, lo pindah ke corporate gitu. Maksudnya emang PNS atau enggak ya manapun lah selain itu, kayak misalkan PNS, corporate atau ya bisnis atau apalah ya, emang lo mau kemana. Tapi ya tadi balik juga emang gue bilang seriusin apa yang emang menurut lo tuh udah gue mau ngambil ini tapi jangan setengah-setengah. Kalau beneran serius emang lo mau ngelakuin hal itu gitu. Jadi kalau gue terlintas kayak bilang untuk kayak aduh gue nggak ini deh, paling kan pas kuliah doang. Kalau misalnya udah mau lulus sih gue emang udah pengen gue mau konsultan dulu 2 tahun, terus habis itu S2, habis itu baru balik lagi jadi konsultan kayak gitu. Terus makin baru setelah berapa kali ya kan nggak tahu ke depannya apa gue nanti jadi cuma menjalani bisnis atau gimana ya, itu belum kepikiran sampai sejauh itu. Tapi untuk 3 tahun pas awal tuh 3 tahun 4 tahun ya mikirnya kayak gitu, 2 tahun kuliah, 2 tahun konsultan, terus S2 di luar, terus balik lagi. Karena kan pas sudah emang, karena pas niatan mau kuliah pun udah research kan kayak nyata kalau di luar tuh butuh pengalaman kerja berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Nah jadinya emang kecuali emang lo mau lanjut lagi nih langsung di UI ya pertimbangin itu juga jadi pertimbangin aja. Saya nggak kalau emang worth it untuk kayak kan kadang kalau lo pas kerja lo dapat pengalamannya, sedangkan kalau misalkan apa sih udah lanjut katanya mending coba lanjut terus tuh habis itu susah lagi deh, tau lah. Terus tuh asli tadi gue udah enak banget benerin. Nah terus tadi apa ya, lupa gue. Itu sampai mana terakhir? Ini juga terserah gitu. Apa? Lanjut kuliah 2 tahun. Oh iya, lanjut kuliah nih. Kalau mau langsung lanjut kuliah 2 tahun kerja, gue dapat pengalaman. Kalau misalkan gue kuliah, gue dapat ilmu lagi nambah gitu. Maksudnya ya pertimbangin kayak gitu, worth it-nya bakal kayak gimana. Apa pas gue kalau lo ya emang merasa gue S2 dulu lah gitu, nanti gue jadi pas lagi udah kerja gue udah lebih prepare secara mental, mungkin lo nambah umur kan pasti lebih
beda gitu. Apa emang gue maunya ini dulu lah, kuliah kerja dulu, gue pengen tahu pengalaman gimana sih rasanya, dan ya barulah gue kuliah lagi untuk memperdalam. Ya itu kan pertimbangan yang hal-hal yang perlu dipertimbangin ketika lo mau nentuin itu. Nah kalau emang itu kan kalau mau kuliah langsung, tapi kalau emang kalau keluar negeri sih ada sebenarnya yang langsung bisa. Cuman gue waktu itu kepikirannya agak sedikit disayang gitu, karena gue balik dari luar, gue nggak tahu peraturan Indonesia. Maksudnya kayak yang gue pelajarin kan peraturan di luar. Gue taunya teori secara pajak tuh harusnya kayak gini, tapi implementasi Indonesia gue belum tahu gitu. Jadi kayak kayak emang better lo kerja. Gue mikirnya better gue kerja dulu lah, gue tahu peraturan, gue tahu isu-isu yang ada di Indonesia. Yang pas gue S2 gue tuh bisa nanya pas gue kuliah, gue tuh implementasi di negara gue tuh kayak gini emang ya. Itu kan jadinya diskusinya lebih lo udah lebih banyak lah, karena lo experience-nya ada basic gitu. Jadi emang ya pertimbangan kayak gitu. Kalau nikah sih gue sama sekali gak kepikiran. Gue sama sekali. Tapi ya itu pilihan kalau emang tadi lo mau. Gue udah nemu pasangan yang emang lebih udah berani bertanggung jawab lepas dari lo sendiri, dan lepas dari tanggungan orang tua juga kan. Kita kayak lo udah ini ya silakan, itu kan hak lo untuk memilih jalan kehidupan lo gitu. Mantap memang. Tapi penting sih kayak lo sebelum lulus kayak ini pikirin mau S2 apa kerja gitu loh. Karena gue nggak tahu ya, nih no offense juga sih buat yang merasakan gitu. Kadang tuh orang jadi opa. kadang tuh orang ya kayak belum bisa ngebedain yang mana planning sama yang namanya escape plan gitu loh. Jadi kadang orang yang kayak mohon maaf nih, misalnya ada yang belum dapat pekerjaan karena lagi nasibnya belum dapat, tapi dia menjadikan S2 jadi escape plan-nya gitu loh. Kalau emang udah jadi planning dari awal sih nggak masalah. Misalkan emang dia berniat jadi akademisi gitu loh, akademisi. Please diam dulu. Gue tahu aja lu. Nah terus ya kayak gitu rata-rata tuh banyak yang beberapa tuh kayak belum tahu gitu sih, kayak S2 menjadi pelariannya, habis itu nanti setelah lulus S2 belum tahu gitu. Mungkin ya beberapa masih ada yang mikir kayak gitu. Ada juga yang kayak udah kayak Caling nih udah mikirin setelah S2 tuh kayak gimana, atau sebelum S2 harus dapat apa dulu. Ya itulah yang bedain gitu. Jangan sampai lu S2 terus kayak belum tahu. Makanya waktu itu tuh gue inget banget waktu itu pas di kelas PPN, Bu Titi tuh ngomong gitu kayak Bu Titi tuh ngomong, gue inget banget kayak buat apa S2 kalau misalkan nggak ada nilai tambahnya gitu loh. Ya gitu deh pokoknya buat apa S2 kalau nggak ada nilai tambahnya gitu loh. Jadi ya usahain ya lo harus tahu dulu apa yang mau ditambahin gitu kan. Jangan sampai jadi escape plan lah pokoknya. Jangan sampai jadi escape plan karena lo belum dapat kerja atau gimana gitu kan. Ya usahain tuh semua udah jadi rencana lo yang sebenarnya gitu loh. Usahain gitu. Nggak ada yang telat juga kok. Intinya kita udah harus kalau Mas segala sesuatu, mulai dari utamanya sampai alternatifnya, gak sih Kak? Iya, udah ada planningnya, betul. Oke, sebenarnya karena A B C D E kontingensi plan. Sebenarnya karena tadi udah pertanyaan terakhir, dan sebenarnya kita juga waktunya udah agak panjang ini pasti. Jadi kita banget nih 2 jam. Iya parah. Kayaknya kita langsung closing statement dulu kali ya. Mungkin Kak Caling pengen closing statement pakai bahasa Korea juga boleh. Oppa. Mantap. Omong. Oppa. Gue kalau denger bahasa Korea cuma senang nadanya doang. Nadanya doang ya? Cara ngomongnya Li. Cara ngomongnya lucu. Aduhan gue gak kepikiran.
gue juga gak pikiran sebenarnya sih, kayak ini sebenarnya ditujukan buat anak-anak fiskal kan, ya kan. Sebenarnya ini sih pesan gue kayak, ya selagi lo masih menjadi mahasiswa, apalagi anak fiskal, anak UI lagi kan, maksud gue ya lo nikmatin, abis lo maksimalin semaksimal mungkin. Misalnya kayak, ya kalau bisa lomba, kalau lo ada wadah buat organisasi lo ikutin gitu loh, tapi ya tetap tahu batasan diri, kemampuan diri, jangan sampai overload gitu loh. Pokoknya tuh ikut berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing, jangan sampai melebihi kapasitas gitu loh. Habis itu ya gunakan fasilitas nama baik yang ada gitu, kalau bisa dimaksimalin. Apalagi nama fiskal, nama kostaf juga, maksudnya kayak ya udah lumayan banget kan, kayak ya udahlah, udah tahu anak fiskal, udah pada tahu, beberapa alumni kayak udah banyak gitu kan. Nah itu maksimalin aja gitu loh. Dan gue yakin alumni pada welcome sih, menurut gue ya, anak fiskal tuh pada welcome banget kalau lu butuh bantuan apapun gitu loh. Udah gitu ya, maksudnya kayak ya selagi lu masih jadi mahasiswa, gue di mute. Lagi masih menjadi mahasiswa, dimaksimalin. Nah terus kayak ya nggak usah terlalu overthinking banget lah sama kuliah. Kayak lu misalkan lagi di semester 1 ya, lu overthinkingnya di semester 1 aja, nggak usah sampai mikirin skripsi gimana gitu loh. Kayak lu berpikir sama di timeline itu aja, semester 1 pikirnya semester 1, semester 2 gimana, 3 gimana, 4 gimana, 5 gimana, ya pada waktunya aja, jangan sampai melebihi gitu loh. Nah gimana gitu kan. Jangan sampai lu lagi semester 3 lu udah mikirin skripsi, kan puyeng ya. Makanya kayak ya mending semester 3 lu mikirin gimana caranya gue dapet pacar gitu loh. Ya kali ini. Terus gimana caranya jangan gagal aja. Iya, jangan gagal aja. Gimana caranya pengalaman, gimana caranya. Siapa tuh? Iya, gimana caranya lu bisa menyelesaikan setiap semester per semester dengan baik. Kayak gitulah. Pokoknya ya sampai nanti di titik udah semester 6, udah mikirin nih lu mau 3,5 apa 4 tahun. Habis itu lu mulai ngerjain skripsi, mulai magang-magang, kayak ya semua tuh pilihan lu semua lah. Yang mana lu tahu lah batasan diri lu sampai mana, kemampuan lu sampai mana gitulah. Intinya nikmatin dah. Selagi punya nama anak fiskal, punya nama mahasiswa fiskal, mahasiswa administrasi via UI lah, itulah you name it. Gitu teman-teman. Terima kasih Kak Raihan. Sekarang Kak. Terima kasih. Gimana lagi? Oh iya. Jangan diem doang dong. Oh iya, apa? Jangan diem doang dong Pak. Apa ya itu closing statementnya ya? Diam. Closing statementnya diam. Kalau dari gua ya apa ya? Oke. Ini mungkin ya enggak ya buat malah ya. Bagi gua hidup kan ya, hidup tuh sebuah perjalanan yang kalian semua butuh proses gitu. Kalian mau berjalan, mau kalian mau berlari atau mau jalannya sangat santai, ya itu pilihan kalian. Ketika dan setiap orang punya kecepatannya masing-masing, jadi jangan khawatir ketika kalian memang merasa di belakang, ya kalian jangan menghakimi diri kalian, tapi introspeksi lah kalian kenapa gitu. Dan tapi introspeksi itu bukan untuk menghukum kalian, tapi untuk menyemangati kalian kalau gue bisa kok lebih cepat, contoh jalan gue bisa lebih cepat, tapi jangan sampai itu menyiksa diri kalian, karena setiap perjalanan yang kalian lakuin tuh akan ada nilai-nilainya tersendiri untuk membuat kalian berkembang. Kalian punya porsinya masing-masing. Di mana saat gue berada, ya kalian jangan terdiam diri, tapi kalian terus berjalan untuk mencapai diri kalian yang lebih baik ke depannya. Oke. Super sekali.
Keren nih. Super sekali, emang super sekali. Emang gitu ya. Oke, karena kita udah closing statement dan sharingnya juga udah panjang, berarti sekarang udah selesai. Ya betul, alumni Insight Oktober editionnya udah selesai. Makasih ya buat teman-teman yang sudah menonton kita berempat. Kita selesai dulu ke para penonton. Bayanya gini. Dadah, bye-bye. Dadah, don't forget to Don't forget to subscribe, like. Sampai berjumpa pula. Minta like, subscribe. Oh iya, jangan lupa dulu gimana gayanya mau kayak gimana? Oke. Gimana? Gimana guys? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gimana ya nada ya? Subscribe. Gimana ya nadanya? Atau gayanya? Comment, subscribe. Ya. Jangan lupa guys untuk follow. Ikuti terus perkembangan kita selanjutnya, gitu nggak sih? Akankah Kak Caling menikah dalam waktu dekat? Apa? Akankah Kak Caling menikah dalam waktu dekat? Sepertinya. Waduh, seperti ada part 2 ya guys, berarti ada part 2. Jangan lupa ya, ada episode 2. Iya. Coming soon ya. Coming soon. Nanti kita shootnya di Seraya Menyapa ya. Oke, bisa billing. Setuju. Mantap. Disponsorin. Setuju. Enggak. Enggak tapi sip ya. Jangan lupa Ya, tip di sini tapi enggak dibayarin. Jangan lupa ya datang ke Seraya Menyapa, sama jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Oh, subscribe tapi love. Iya, gue juga mikir tadi. Ya. Emang ada subscribe? Oke ya. Fine. Dadah. Dadah.